Bab 804, Tuntutan Pengadilan Bela Diri Langit. Matahari terbit di timur. Sinar matahari mendorong kabut pagi menjauh dan menyinari Cloud Mountain, membuatnya tampak seperti surga. Setelah berkultivasi sepanjang malam, Lu Zhou merasa bahwa primal ki-nya telah diisi ulang. Setelah keramik bergelasir valet ditingkatkan ke tingkat yang sunyi, basis kultivasinya telah dinaikkan 3 kali lipat. Tidak heran basis kultivasi Ye Zhen setara dengan pembudidaya daun 10 meskipun usianya masih muda. Jika dia tidak bertekad untuk memulihkan hidupnya, dia akan menjadi pembudidaya 10 daun sejak lama. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari sisi lain pintu. Senior Lu, Master Sekte Ni mengundangmu ke aula untuk mengobrol. Baik, Lu Zhou perlahan bangkit sebelum dia meregangkan anggota tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memeriksa dashboard sistemnya. Kemana Ji Liang pergi? Muridku yang mana yang mendapatkan hadiah 9 daun itu? Lu Zhou tidak memikirkan masalah ini dan berjalan ke aula utama. Ketika Ni Qingyun, Si Kong Bei Chen, dan yang lainnya melihat Lu Zhou, mereka berdiri untuk menyambutnya. Kakak Lu, Senior Lu, Lu Zhou melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu formalitas. Kemudian, dia menyapukan pandangannya ke murid-muridnya. Yu Zhenghai, Yuaner kecil, dan Keong berdiri di samping. Dia mengerutkan kening dan bertanya, di mana kakak senior keduamu? Yuan kecil menggelengkan kepalanya. Kakak senior kedua selalu misterius. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Yu Zhenghai berkata, saudara muda kedua lebih suka menyendiri. Tidak perlu khawatir tentang dia, Tuan. Bahkan jika Cloud Mountain runtuh, dia tidak akan dihancurkan oleh beratnya. Petik 2. Lu Zhou mengangguk sedikit. Ni Qingyun merasa sedikit canggung saat mendengar percakapan ini. Sementara itu, Si Kong Bei Chen tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, memang, muridmu yang cakap adalah salah satu dari jenisnya, saudara Lu. Jalur pedangnya sudah di puncak. Saya yakin dia akan menguasai putra pedang surga dalam beberapa tahun ini. Yang dia butuhkan hanyalah sedikit keberuntungan. Dalam 10 tahun, dia pasti akan mencapai tahap 10 daun. Ni Qingyun terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Dia berkata, jika kamu memujinya sebanyak ini, dia pasti karakter yang luar biasa. Si Kong Bei Chen memandang Ni Qingyun dengan ekspresi bosan, dengan jelas menunjukkan kurangnya minatnya untuk menghibur Ni Qingyun, saat dia berkata, ini adalah murid pertama Brother Lu. Dalam hal teknik pedang, dia setara denganmu, Ni Qingyun. Oh, Ni Qingyun mengalihkan pandangannya ke Yu Zhenghai. Ekspresi iri muncul di wajahnya ketika dia melihat Jasper Saber kelas terpencil. Senjatanya hanya senjata kelas surga. Yu Zhenghai berkata, Master Sekte Ni, apakah kita akan mengadakan sesi sparring suatu hari nanti? Saya berharap tidak lebih dari untuk memenuhi pertandingan saya sendiri, kata Ni Qingyun. Si Kong Bei Chen dibuat terdiam sesaat oleh Ni Qingyun. Kemudian, dia berkata, pembudidaya 10 daun yang hebat dari Cloud Mountain membungkuk sangat rendah untuk berdebat dengan seorang pembudidaya 9 daun. Ni Qingyun. Petik 2, petik 2. Ni Qingyun hendak membalas ketika Lu Zhou berkata, cukup. Setelah dia duduk, dia berkata, mari kita mulai bisnis. Ni Qingyun mengangguk dan berkata, pengadilan bela diri langit telah diberitahu bahwa orang-orang mereka ditawan di Gunung Awan. Mereka akan mengirim utusan hari ini untuk menuntut pembebasan anak buah mereka. Tuntutan. Lu Zhou mengangkat alis. Itu tidak dinyatakan dengan jelas dalam surat terbang. Saya pikir orang-orang dari Sky Martial Court akan segera datang. Bicara tentang iblis. Seorang murid Cloud Sect bergegas ke aula pada saat ini. Dia membungkuk dan berkata, Tuan Sekte, orang-orang dari Sky Martial Court ada di sini. Yang lain mengangguk. Ini adalah dalam harapan mereka sehingga mereka tidak terkejut. Biarkan mereka masuk. Dipahami. Di langit di atas Cloud Mountain, sebuah kereta terbang perlahan mendekat. Ini adalah kereta terbang Sky Martial Court. Pengadilan bela diri langit telah memperoleh izin Gunung Awan untuk masuk dan dikawal oleh para pembudidaya. Mereka melewati penghalang dan mendarat di samping Tungku Dupa di depan aula puncak utama. Lebih dari 10 pembudidaya dari Sky Martial Court berjalan ke aula dengan kotak di tangan mereka. Ketika mereka masuk, Ni Qingyun dan Si Kong Bei Chen mengenali salah satu dari mereka sekaligus. Mo Buyan. Orang yang memimpin kelompok itu adalah salah satu tetua pengadilan bela diri langit, Mo Buyan. Dia juga bawahan Yu Chen Su yang paling terpercaya. Mo Buyan melambaikan tangannya. Para pembudidaya meletakkan kotak-kotak itu di lantai. Sekte Master Ni, kita bertemu lagi. Tempel Master Si Kong, kalian juga di sini. Mo Buyan menyapa mereka secara berurutan. Ni Qingyun dan Si Kong Bei Chen sedikit tidak nyaman.
Setelah beberapa saat, Ni Qingyun berkata dengan cemberut, "Penatua Mo, apakah kamu tidak akan menyapa senior Lu?" Mo Buyan mendongak dan akhirnya menemukan Lu Zhou dan kehadirannya yang tidak biasa. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, "Saya berasumsi Anda adalah Lu senior yang mengalahkan Ye Zhen." Lu Zhou memandang Mo Buyan tanpa ekspresi dan berkata, "Mulailah ke bisnis." Mo Buyan merasa canggung. Semua orang sibuk. Siapa yang mau membuang waktu mereka bersamamu di sini? Mo Buyan berkata, "Saya hanya punya satu permintaan untuk kunjungan ini. Saya berharap Master Sekte Ni akan membebaskan semua murid dari pengadilan bela diri langit." Kotak-kotak ini berisi beberapa tanda penghargaan dari Sky Martial Court. Petik 2. Setelah Mo Buyan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya lagi. Para pembudidaya di belakangnya membuka kotak-kotak itu. Ada 3 kotak jimat berkualitas sangat tinggi, 1 kotak emas, 1 kotak pil obat, 1 kotak buku tebal rahasia, dan 4 kotak harta surga dan bumi. Bahkan untuk sekte besar, barang-barang ini dianggap sangat mewah. Ni Qingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mo Buyan, orang-orangmu berkolusi dengan rumah bintang terbang dengan tujuan untuk memusnahkan gunung awanku. Apakah Anda pikir saya akan membiarkan masalah ini pergi?" Petik 2. Kamu bercanda jika kamu pikir kamu bisa menyelesaikan konflik ini dengan 10 kotak hadiah. Mo Buyan berkata, "Selain dari kotak-kotak ini, Ketua Pengadilan secara pribadi akan meminta pengampunan atas nama Cloud Mountain." Pengampunan. Rumah bintang terbang dalam reruntuhan. Sejak Ye Zhen dan Chen Tiandu meninggal, puncak 5 jari telah jatuh. Ribuan murid melarikan diri dalam semalam. Namun, itu masalah yang terpisah dari kematian kepala instruktur pengadilan bela diri langit dan wakil komandan penjaga kerajaan, Lu San. Anda hampir tidak bisa menjelaskan masalah ini. Ketua pengadilan akan mengurus masalah ini untuk Anda. Seolah-olah tidak ada yang terjadi di Cloud Mountain. Namun, Mo Buyan berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan berkata, "Saya ingin memastikan bahwa murid-murid pengadilan bela diri langit tidak terluka. Apakah Anda di sini untuk bernegosiasi atau membuat tuntutan?" Sikong Bei Chen mengerutkan kening saat suaranya semakin dalam. "Saya tidak tahu tentang senior Lu, tetapi bahkan saya tidak akan menyetujui persyaratan Anda, Mo Buyan. Apakah Anda pikir saya penurut?" "Tolong jangan salah paham, Kepala Kuil Sikong. Ketua pengadilan tidak ingin memperburuk konflik. Semuanya bisa didiskusikan," kata Mo Buyan. "Tidak perlu diskusi," kata Yu Zhenghai dengan ekspresi tegas. "Kembalilah dan beritahu ketua istanamu bahwa kamu tidak punya hak untuk berbicara dengan tuanku. Jika saya dalam suasana hati yang buruk, saya mungkin membunuh semua murid Anda." Petik 2. Mo Buyan terkejut. Dia berbalik untuk melihat Yu Zhenghai dan berkata, "Mengapa Anda harus menempatkan saya di tempat yang sulit, Tuan?" Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kaulah yang menempatkan kami dalam posisi yang sulit. Tolong pertimbangkan ini dengan hati-hati, semuanya. Bagaimanapun, pengadilan bela diri langit bukanlah rumah bintang terbang atau gunung awan," kata Mo Buyan. Pada saat ini, Lu Zhou berkata dengan suara lembut yang menipu, "Siapa namamu?" Mo Buyan merasa merinding ketika mendengar pertanyaan Lu Zhou. Dia menjawab, "Pria sejati tidak pernah mengubah namanya. Saya Mo Buyan." Yu Zhenghai sedikit mengernyit. Apakah dia menggali master untuk menggunakan alias? Ekspresi Lu Zhou tetap netral saat dia berkata, "Dengarkan baik-baik, Mo Buyan." Dengan senang hati, jawab Mo Buyan. "Kami akan membunuh 20 muridmu hari ini sebagai peringatan. Beritahu ketua pengadilan Anda bahwa jika dia tulus, dia harus datang ke sini dan berbicara dengan saya," kata Lu Zhou. Mo Buyan bergidik. Dia memandang pria tua ini dengan sedikit tidak percaya. Orang tua itu akan membunuh tanpa alasan dan tampaknya tidak menganggap serius pengadilan bela diri langit. 20 murid ini dimaksudkan untuk membayar nyawa yang hilang selama invasi domain Lotus Merah ke domain Lotus Emas tempo hari. Mo Buyan buru-buru membungkuk dan berkata, "Senior Lu, harap tenang. Kita bisa membicarakan semuanya." Bab 805, bergabung dengan teratai emas. Lu Zhou melirik Mo Buyan sebentar sebelum dia membuang muka. Kemudian, dia bangkit dan berjalan keluar dari aula dengan tangan di punggungnya saat dia berkata, "Ni Qingyun." Ni Qingyun mulai sedikit, dia merasa tidak nyaman. "Apakah aku harus melakukannya sendiri?" Lu Zhou bertanya. Ni Qingyun terdiam. Senior Lu ini sangat ingin menyegel nasib kita bersama. Jika Cloud Mountain menyakiti orang-orang dari pengadilan bela diri langit, mereka akan benar-benar menyinggung pengadilan bela diri langit dan istana kerajaan sampai titik tidak bisa kembali. Mo Buyan bergegas mengejar Lu Zhou keluar dari aula. Dia pindah untuk berdiri di depan Lu Zhou sebelum dia berkata, "Senior Lu.
Katakan saja apa yang Anda inginkan. Kenapa harus membunuh? Lu Zhou memandang Mo Buyan. Setelah hening sejenak, dia bertanya, bagaimana basis kultivasimu? Mo Buyan menjawab, saya bukan seorang kultivator yang berbakat. Saya berada di tengah hingga fase akhir dari tahap 9 daun. Petik 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan si Kong Beichen dan Ni Qingyun tidak berani berbicara kepadaku seperti ini, kamu hanyalah seorang pembudidaya 9 daun. Betapa sombongnya. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat tangannya yang bersinar biru. Kekuatan kehidupan masa lalu. Dia menyalurkan sekitar 1/5 dari kekuatannya yang luar biasa ke dalam serangan ini sebelum dia mendorongnya ke arah Mo Buyan. Mo Buyan mengerutkan kening saat dia mengangkat telapak tangannya dalam upaya untuk memblokir serangan itu. Sayangnya, energi pelindungnya mudah dihancurkan. Bam! Mo Buyan dikirim terbang kembali segera setelah segel telapak tangan Lu Zhou mendarat di atasnya. Ini banyak yang diharapkan. Dia terbang keluar dari aula ke alun-alun. Dia jatuh ke tanah dan meluncur sekitar 10 meter ke belakang sebelum dia akhirnya berhenti. Si Kong Beichen dan Ni Qingyun tidak bisa berkata-kata, dan jantung mereka berpacu liar. Mereka sadar bahwa mereka tidak dapat dengan mudah mengalahkan elit 9 tahap akhir seperti yang baru saja dilakukan Lu Zhou. Selain itu, Mo Buyan berbakat dan berpengalaman, dia tidak seperti pembudidaya muda yang baru saja mencapai tahap 9 daun. Dia secara luas diakui sebagai seorang kultivator jenius dan memiliki potensi besar untuk mencapai tahap 10 daun. Namun, sebelum Lu Zhou, dia benar-benar tidak berdaya. Penatua Mo, lebih dari 10 murid Sky Martial Court yang mengikuti Mo Buyan di sini segera berlari ke arahnya untuk membantunya berdiri. Mo Buyan bangkit dengan susah payah. Akhirnya, ketika rasa sakit akibat serangan itu terlalu berat untuk ditanggungnya, dia mendengus sebelum darah keluar dari sudut bibirnya. Setetes darah menetes ke tanah, menodainya merah. Lengan Mo Buyan terasa mati rasa, dan jari-jarinya tidak bisa berhenti gemetar. Bahkan kakinya terasa lemas. Jika bukan karena dukungan murid-muridnya, dia akan jatuh kembali ke tanah. Dalam pertarungan antar elit, yang diperlukan hanyalah bergerak untuk melihat kekuatan lawan. Dengan hanya satu pertukaran, perbedaan antara kekuatan akan menjadi jelas. Mo Buyan membutuhkan waktu lama untuk pulih dari dampaknya. Pukulan telapak tangan ini membuatnya mengerti apa artinya berdiri di atas tanah yang sama. Seorang penatua hanyalah seorang penatua, dan seorang pembudidaya 9 daun hanyalah seorang pembudidaya 9 daun, dia tidak memiliki hak untuk bertindak begitu kurang ajar di depan seorang pembudidaya daun 10. Setelah beberapa saat, Mo Buyan akhirnya menggerakkan tangannya sedikit, memberi isyarat kepada para murid di sisinya untuk mundur. Dia menenangkan dirinya saat dia merapikan pakaiannya sebelum dia menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou dan berkata, aku pasti akan menyampaikan pesanmu kepada ketua pengadilan. Lu Zhou tidak menjawab. Mo Buyan melihat ke samping dan berkata, kumpulkan barang-barang kami. Sedang pergi. Pada saat ini, Yu Zhenghai berkata, tinggalkan barang-barangmu di sini. Kelopak mata Mo Buyan berkedut. Dia hendak menolak sebelum dia memutuskan untuk menelan kata-kata di ujung lidahnya. Sebaliknya, dia berkata, ini adalah hadiah pertemuan untuk memulai. Saya lebih dari senang untuk memberikannya kepada senior Lu jika dia mau menerimanya. Ayo pergi. Ketika orang-orang dari pengadilan bela diri langit menaiki kereta terbang, Yuaner kecil membawa Keong ke pintu masuk aula sebelum dia menunjuk ke kereta terbang dan berkata, lihat itu. Anda harus menggunakan kekuatan untuk menempatkan orang di tempat mereka. Jika Anda bertemu orang-orang seperti dia di masa depan, pukul saja mereka dengan sekuat tenaga. Banyak yang akan memberitahu Anda bahwa kekerasan bukanlah solusi, tetapi sebagai kakak perempuan Anda, izinkan saya memberitahu Anda bahwa kekerasan adalah metode paling efektif untuk menyelesaikan masalah. Mehem, saya akan mengingat kata-kata Anda, kakak senior ke-9. Keong mengangguk. Yang lain terdiam. Lu Zhou mengerutkan kening saat dia melihat kedua gadis itu. Yang satu cukup berani untuk mengajar, dan yang lain cukup berani untuk belajar. Haruskah aku memisahkan mereka? Sementara itu, Meng Changdong sedang memeriksa isi kotak. Setelah beberapa saat, dia berkata, Senior Lu, ini adalah jimat yang sangat berkualitas tinggi. Mereka sudah tertulis dengan rune sehingga bisa digunakan apa adanya. Lu Zhou mengangguk dan berkata, itu barang bagus, tapi kita harus mencari cara untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Meng Changdong berkata, berdasarkan apa yang kita lihat terakhir kali, saya yakin orang-orang dari Sky Martial Court menempatkan formasi di Sky Chariot. Kereta langit itu tinggi jadi saya tidak berpikir itu hancur. Jika urat formasi masih utuh, kita akan bisa melihatnya. Namun,
Jika mereka tidak memiliki jimat, mereka mungkin tidak dapat melihat kita. Yu Zhenghai berkata, tunggu apa lagi? Mari kita coba. Meng Changdong mengangguk dan mengeluarkan jimat dari kotak. Jimat berkualitas tinggi ini jauh lebih unggul dibandingkan dengan jimat biasa. Saat Meng Changdong menggambar formasi, dia berkata, di pengadilan bela diri langit, mereka biasanya menyiapkan bendera dan kanvas formasi sebelumnya. Dengan begitu, mereka bisa menghemat banyak waktu. Mereka hanya bisa menyebarkan kanvas formasi di lantai dan mengaktifkannya. Tidak perlu menuliskan apapun. Petik 2. Yu Zhenghai mengangguk sebelum dia berkata kepada Lu Zhou, Tuan, pandangan ke depanmu membuatku takjub. Anda benar untuk merekrut wali ini. Petik 2. Setelah formasi selesai, Meng Changdong mengeluarkan jimat sebelum dia menyalakannya. Satu jimat berkualitas tinggi akan melepaskan lusinan segel rune setelah dibakar. Yang perlu dilakukan Meng Changdong adalah membakar lebih dari 10 jimat untuk mengaktifkan formasi. Tak lama kemudian, segel rune membentuk gambar di udara yang menyiarkan apa yang terjadi di wilayah teratai emas. Sekelompok orang dengan ekspresi penasaran di wajah mereka dapat dilihat di gambar. Saudara muda ketujuh, apakah ini sampah yang melintasi samudera tak berujung? Kakak senior keempat, ini bukan sampah. Saya telah mempelajarinya selama 3 hari. Jika orang-orang dari domain teratai merah membuat ini, mereka pasti tidak melakukannya sendiri. Bukankah kamu mengembangkan Water Shuttle? Kecepatan dan kapasitas Water Shuttle jauh dari Sky Shuttle. Pada saat ini, Zhu Honggong berjalan lebih dekat ke Ming Shiyin dan Xiuya. Dia berkata dengan ekspresi bosan di wajahnya, apakah domain Lotus Merah begitu kuat? Saat ini, kami tidak tahu banyak tentang domain Lotus Merah. Namun, saya merasa mereka jauh lebih kuat dari kita, kata Xiuya. Kalau begitu, kita sudah ditakdirkan. Guru dan saudari junior kami pergi ke sana tanpa banyak berpikir. Saya yakin mereka dipukuli sampai kepalanya membengkak seperti kepala babi, kata Zhu Honggong. Petik 2 tanda tanya petik 2. Pada saat ini, Yuaner kecil menunjuk Zhu Honggong dan berteriak, Tuan, kakak senior ke-8 menjelek-jelekkanmu lagi. Lu Zhou tanpa ekspresi seperti biasanya, itu. 3 hari tanpa pemukulan, dan seorang anak akan memanjat atap untuk merobek ubin, 2 hari tanpa dicambuk, dan kulit serta dagingnya akan menjadi masam. Meng Changdong menambahkan jimat lain untuk mempertahankan siaran. Pada saat ini, avatar setinggi 150 kaki muncul di kejauhan. Avatar emas menjulang dengan bangga di atas sekelilingnya saat staf naga melingkar mengitarinya dan bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Yang lain hanya meliriknya sekali sebelum mengalihkan perhatian mereka kembali ke kereta langit seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Yao Qingquan tercengang. Bagaimana mereka bisa memperlakukan avatar 9 daun seolah-olah itu bukan apa-apa? Nona ke-9, yaitu, siapa mereka? Yao Qingquan bertanya dengan rendah hati. Itu adalah Evil Sky Pavilion, yang gemuk dan bertelinga besar itu adalah kakak senior ke-8ku. Orang yang terlihat seperti penjahat dan membelai dagunya adalah kakak senior ke-4ku. Itu kakak senior ke-7 saya. Avatar itu milik Penatua Zuo. Dilihat dari reaksi mereka, saya pikir Penatua Zuo pasti telah mencapai tahap 9 daun untuk beberapa waktu sekarang, dan mereka sudah muak melihat avatarnya, jelas Yuaner kecil. Petik 2, petik 2. Yang lain harus mengakui bahwa kata-kata Yuan kecil masuk akal. Memang, tidak ada yang memperhatikan avatar 9 daun Zuo Yusu. Pada saat ini, Xiuya tiba-tiba berbalik dan berkata, pembuluh darah formasi bersinar. Bawakan aku beberapa jimat. Meng Changdong terkejut. Dia menambahkan jimat lain saat dia berkata, dia tahu untuk apa formasi itu digunakan. Itu kakak senior ke-7 saya. Anda mungkin berpikir saya membual, tetapi bahkan jika semua orang di pengadilan bela diri langit dan rumah bintang terbang menyatukan kepala mereka, mereka masih tidak akan sepandai kakak senior ke-7 saya, kata Yuaner kecil dengan tangannya, di pinggulnya. Seseorang batuk dengan canggung. Itu terlalu berlebihan, gadis kecil. Lu Zhou berkata, muridku ini suka memecahkan teka-teki yang sulit. Dia mirip dengan Luo Xuan dari Sky Martial Court. Meng Changdong menerima kata-kata Lu Zhou dengan tenang dan berkata, aku tidak menyangka akan ada bakat seperti itu di pavilion langit jahat. Saya terkesan. Xiuya membakar jimat. Segel rune turun ke formasi di kereta langit sebelum gambar mulai muncul di udara. Ming Shiyin, Xiuya, Zhu Honggong, Zhou Jifeng, Pan Zong, dan beberapa pembudidaya wanita berkumpul. Bu,
Tuan, Ming Xiyin berseru kaget. Si Wuya sangat gembira. Seperti yang aku duga, ini adalah sarana untuk berkomunikasi. Salam, Tuan. Ming Xiyin jatuh berlutut. Salam, Tuan. Yang lain mengikuti dan menyapa Lu Zhou juga. Salam, Tuan Paviliun. Para tetua, Duan Museng, dan Ye Tianxin tidak hadir. Su Honggong adalah satu-satunya yang masih berdiri, jelas tercengang. Ketika dia sadar kembali, dia buru-buru berlutut dan bersujud di tanah. Master, kasihanilah. Bab 806, Paviliun Langit Jahat yang Aneh. Berdiri dan bicara, kata Lu Zhou. Anggota Evil Sky Pavilion bangkit berdiri. Ketika Zhu Honggong bangkit, Lu Zhou sedikit mengernyit. Apakah aku mengizinkanmu untuk berdiri? Zhu Honggong bergidik dan buru-buru berkata, saya hanya menyesuaikan posisi saya, di sini, Anda dapat melihat lebih baik jika saya pindah ke sini. Bisakah kamu melihat betapa tulusnya aku? Saat dia berbicara, dia mulai bersujud di tanah lagi. Yu Zhenghai menutupi matanya. Mereka telah membangun citra yang mulia di domain Lotus Merah untuk waktu yang lama. Bagi orang-orang dari domain Teratai Merah, Evil Sky Pavilion adalah kekuatan besar yang tidak bisa dianggap enteng. Semuanya layak disembah oleh orang lain. Dengan kejenakaan Old Eight, dia telah benar-benar menghancurkan citra agung itu. Namun demikian, Yao Qingquan terkejut. Murid Evil Sky Pavilion, semua elit dalam hak mereka sendiri, sangat hormat dan hormat terhadap Lu Zhou. Jelas bahwa Lu Zhou memiliki status dan prestise yang tinggi. Bagaimana situasi di Evil Sky Pavilion? Lu Zhou bertanya. Si Wuya tahu bahwa jimat itu langka dan waktunya singkat. Dia dengan cepat berkata, 9 provinsi stabil. Dengan perlindungan Cheng Huang, kakak senior ke-6 tak tertandingi. Binatang buas dan suku lain bukanlah ancaman bagi kita. Apakah Zuo Yusu seorang pembudidaya 9 daun sekarang? Lu Zhou dengan sengaja bertanya tentang satu orang untuk mencegah orang lain mendapatkan terlalu banyak informasi tentang Paviliun Langit Jahat. Penatua Zuo telah mencapai tahap 9 daun sejak lama, saat ini, dia masih membiasakan dirinya dengan kekuatan 9 daunnya. Si Wuya telah melihat wajah-wajah asing di sekitar tuannya sehingga dia tidak berbicara yang tidak perlu dan hanya menjawab pertanyaan tuannya. Pasukan dari domain Teratai Merah akan segera menyerang. Hati-hati, kata Lu Zhou. Jangan khawatir, Tuan. Aku akan menjaga Evil Sky Pavilion, tidak akan terjadi apa-apa pada kita, kata si Wuya dengan senyum percaya diri. Lu Zhou mengangguk. Dia merasa nyaman. Siaran sebelumnya dipotong sehingga mereka tidak tahu hasil pertempuran. Namun, sepertinya kekuatan yang dikirim domain Lotus Merah sebelumnya telah sepenuhnya dikalahkan. Tidak heran Mo Buyan mau mundur. Pada saat ini, si Wuya berkata, Tuan, saya akan mengirimkan beberapa informasi melalui formasi jimat ini nanti. Setelah mendengar ini, Meng Changdong tidak bisa tidak bertanya dengan heran, kamu tahu cara mengirim informasi? Tentu saja, ini agak mudah setelah semua. Tulis saja pesannya di jimat atau kanvas dan bakar di dalam formasi, jawab si Wuya. Itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh Pengadilan Bela Diri Langit dan Rumah Bintang Terbang. Anda, untuk berpikir Anda tahu itu juga. Itu luar biasa, sungguh luar biasa, kata Meng Changdong, masih kaget. Siapa Anda, Tuan? Si Wuya bertanya. Lu Zhou berkata dengan tegas, jaga sopan santunmu. Dia adalah pembudidaya 9 daun baru dari Paviliun Langit Jahat. Dia adalah penjaga Meng, penjaga pertama dari Paviliun. Ketika anggota Evil Sky Pavilion mendengar ini, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Semua dari mereka membungkuk serempak. Salam, penjaga Meng. Meng Changdong tergerak ketika anggota Evil Sky Pavilion menyambutnya. Meskipun dia adalah seorang penatua di Rumah Bintang Terbang, hanya dia yang tahu perlakuan buruk yang dia terima di sana. Bahkan murid Ye Zhen bisa menyuruhnya berkeliling. Sekarang dia bergabung dengan Evil Sky Pavilion, dia akhirnya mendapatkan rasa hormat dan status yang pantas dia dapatkan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa tergerak? Setelah beberapa saat, Meng Changdong menarik napas dalam-dalam sebelum dia mengepalkan tinjunya dan berkata, senang bertemu denganmu. Sementara itu, Lu Zhou tenggelam dalam pikirannya. Memang, ada banyak hal yang tidak nyaman untuk diucapkan dengan lantang di depan begitu banyak orang. Setelah beberapa saat, dia berkata, Guardian Meng, aku akan membuat persiapannya nanti. Anda akan bertukar informasi dengan si Wuya. Petik 2. Dimengerti, kata Meng Changdong. Si Wuya membungkuk dan berkata, ya Tuan. Pada saat ini, siaran terputus. Lu Zhou berbalik untuk melihat kota-kota di aula. Kemudian, dia berbalik dan pergi tanpa mengatakan apa-apa.
Si Kong Beichen ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia terlalu malu untuk berbicara. Dia menghela nafas sebelum berkata dengan emosional, Ni Qingyun, kamu tidak memiliki sikap Master Sekte. Lihatlah saudara Lu, begitulah seharusnya seorang Master Sekte bersikap dan bertingkah laku. Ni Qingyun berkata dengan nada menghina, aku bisa mengatakan hal yang sama tentangmu. Pada saat ini, Yu Zhenghai berkata kepada Ni Qingyun, Master Sekte Ni, akankah kita berdebat? Saya ingin sekali. Dengan ini, keduanya berjalan ke platform cloud. Lu Zhou tidak riang seperti yang lain. Setelah dia kembali ke kamarnya, dia menuliskan instruksinya kepada Si Wuya di jimat. Meng Changdong mengambil jimat dan bertukar pesan dengan Si Wuya sebelum dia memberi Lu Zhou informasi yang dia terima dari Si Wuya. Lu Zhou tidak khawatir Meng Changdong akan membocorkan informasinya. Dia tidak akan mempekerjakan seseorang yang tidak dia percayai dan tidak akan meragukan seseorang yang dia pekerjakan. Setelah membaca informasi Si Wuya, Lu Zhou mengangguk puas. Selain Ming Xiyin, Nan Gongwei dan Zuo Yusu sekarang adalah pembudidaya 9 daun. Ye Tianxin juga seorang pembudidaya 9 daun, dan dia telah menguasai api karma. Selain itu, dia juga memiliki Cheng Huang. Duan Museng telah berkultivasi dengan rajin dan telah mencapai tahap 8 daun. Leng Luo dan Pan Litian sedang mencoba tahap 9 daun, ada 2 pembudidaya 9 daun di ibu kota surgawi. Kemajuan kultivasi Zhao Yue lebih lambat karena dia sibuk mengatur tanah. Su Honggong sekarang menjadi kultivator 6 daun. Zhou Jifeng dan Pan Zong sekarang adalah pembudidaya 4 daun. Hua Yuexing sekarang adalah seorang kultivator berdaun 8. Kekuatan kolektif dari Evil Sky Pavilion sekarang berada pada level yang tak terbayangkan. Namun, Lu Zhou agak bingung. Mengapa Si Wuya tidak melaporkan basis kultivasinya sendiri? Dia membelai janggutnya saat dia bertanya-tanya dengan keras, apakah dia khawatir aku akan menegurnya? Setelah membaca pesan itu, Lu Zhou membakarnya. Selanjutnya, sudah waktunya baginya untuk berurusan dengan domain Lotus Merah. Pengadilan Bela Diri Langit, Istana, Luo Xuan, Lu Zhou bergumam pada dirinya sendiri, juga, apa itu bagan kelahiran? Ada banyak pertanyaan yang dia butuh jawaban. Selama 2 hari berikutnya, Lu Zhou berkultivasi di kamarnya. Pada hari ketiga, Little Yuaner datang ke pintu kamar dan membungkuk sambil berkata, Tuan, kakak senior sulung dan Ni Qingyun masih melakukannya. Lu Zhou membuka matanya. Dia mengukur ki primalnya. Basis kultivasinya sudah dalam fase akhir. Jika dia bisa berkultivasi sedikit lebih lama, dia bisa menumbuhkan daun ke-10. Saya mengerti. Lu Zhou berdiri dan meninggalkan ruangan. Dia muncul di puncak dengan Little Yuaner dan melihat ke platform cloud. Platform cloud itu luas sehingga dia bisa dengan jelas melihat Yu Zhenghai dan Ni Qingyun bertarung dengan sekuat tenaga. Pedang energi menari-nari di udara. Kilatan merah dan emas memusingkan untuk ditonton. Pada saat ini, Si Kong Beichen melihat Lu Zhou. Dia melepaskan teknik besarnya dan tiba di depan Lu Zhou. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan senyum di wajahnya, Saudara Lu, murid pertamamu luar biasa. Bagaimana? Lu Zhou bertanya. Ini telah berlangsung selama 3 hari dan lebih dari 10 putaran. Penampilan Yu Zhenghai luar biasa. Meskipun Ni Qingyun menekan basis kultivasinya untuk membuat pertarungan menjadi adil, bagaimanapun juga, dia masih seorang kultivator daun 10. Bahkan jika itu sangat kecil, dia masih memiliki keunggulan. Namun, Yu Zhenghai terhormat bahkan dalam kekalahan sepanjang 10 pertempuran. Petik 2. Pada saat ini, Yu Zhenghai melepaskan keturunan berdaulat. Air terjun pedang energi jatuh dari langit. Murid-murid Cloud Mountain kagum tidak peduli berapa kali mereka melihat ini. Dia kalah dalam 10 pertarungan. Lu Zhou mengerutkan kening. Aku malu padanya. Si Kong Beichen terdiam. Setelah beberapa saat, dia berdeham dan berkata, dia adalah seorang kultivator berdaun 9 yang melawan seorang kultivator berdaun 10. Saudara Lu, bukankah kamu meminta terlalu banyak padanya? Petik 2. Beginilah saya selalu bersama murid-murid saya. Selain itu, Ni Qingyun tidak berdebat dengannya menggunakan kekuatan 10 daunnya. Itu lebih sulit daripada mencapai surga bagi seorang pembudidaya 9 daun untuk mengalahkan seorang pembudidaya 10 daun. Guru yang tegas akan menghasilkan siswa yang baik. Saya tercerahkan. Si Kong Beichen berbalik dan melihat pedang energi di langit. Tekniknya, Sovereign Descent, adalah pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Ni Qingyun melihat serangan yang masuk dengan saksama. Gerakan pedangnya rapi, dan dia selalu menangkis pedang energi tanpa gerakan yang tidak perlu. Gerakannya sederhana dan efektif. Pada saat ini,
dia melemparkan pedang energi yang berputar di sekelilingnya, menahan serangan pedang energi dari Yu Zhenghai. Kemudian, dia berkata, "Kakak Yu, akankah kita berhenti di sini?" Yu Zhenghai mencengkeram Jasper Sabre dan berkata, "Kamu jatuh cinta pada tipuanku." Pedang energi dari keturunan berdaulat berada di tengah-tengah turun ketika Yu Zhenghai tiba-tiba melepaskan pedang energi besar yang panjangnya beberapa kaki. Dia menurunkan pedang energi dengan momentum yang menghancurkan. Pedang energi bergetar. Ni Qingyun yakin dia bisa dengan mudah menghindari serangan ini. Namun, setelah beberapa saat, dia terkejut ketika dia menemukan pedang energi dari keturunan berdaulat telah memotong rute pelariannya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menangkis pukulan itu dengan pedang energinya sendiri. Ledakan. Pedang energi Yu Zhenghai jatuh. Ni Qingyun mendongak, dia menemukan ada dua pedang energi lagi setelah yang pertama jatuh. Langkah yang bagus. Yu Zhenghai menurunkan Jasper Saber-nya. Aura, kekuatan, dan tekniknya berada pada titik tertinggi sepanjang masa pada saat ini. Bab 807, Lagu Naga Air, Bagian 1. Ketika Yu Zhenghai hanya seorang pembudidaya berdaun 8, dia telah menggunakan teknik pedang yang lebih kuat dari yang satu ini. Sovereign Descent dan Dark Heaven Starlight adalah teknik pedang energi jarak jauh yang dikuasai Yu Zhenghai. Teknik pedang ini mencolok, menakjubkan, dan efektif saat membersihkan musuh. Namun, kekurangan mereka juga terlihat jelas. Dalam hal kekuatan, mereka, secara alami, tidak sekuat teknik yang menargetkan satu lawan. Pada saat ini, Yu Zhenghai telah menggunakan keturunan berdaulat sebagai tipuan. Dia menggabungkan pedang energi sebelum membagi serangannya menjadi 3 untuk memperkuat serangannya dengan sempurna. 3 pedang energi besar jatuh di tempat yang sama. Karena Jasper Saber sekarang menjadi senjata kelas sepi, bahkan elit berdaun 10 seperti Ni Qingyun harus menghabiskan banyak primal ki untuk mengembun menjadi energi dan untuk melindungi senjata kelas surga. 3 serangan dari Yu Zhenghai ini membawa mereka kembali ke posisi yang hampir sama lagi. Sementara itu, para murid Gunung Awan terus menonton dengan penuh semangat. Ni Qingyun terlalu malu untuk bertarung dengan sekuat tenaga karena itu bukan kemenangan yang tidak terhormat bagi seorang kultivator daun 10 untuk mengalahkan seorang kultivator berdaun 9, tetapi dia tidak bisa membiarkan dirinya kalah juga. Setelah 3 serangan, dia tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk membela diri. Pada saat ini, energi dari pedang energi menghantam platform Cloud. Ada vena formasi yang tertulis di sekitar platform awan, lempengan batu, dan pilar batu. Itu bisa menghilangkan beberapa dampak. Banyak pembudidaya akan memperhatikan untuk menghindari kerusakan bangunan dan struktur ketika mereka berdebat. Ketika murid Cloud Mountain berkultivasi, mereka hanya bisa melakukannya di titik tengah gunung atau di platform batu lainnya. Namun, 3 serangan pedang Yu Zhenghai memecahkan lantai batu. Para murid berteriak kaget saat mereka menatap Yu Zhenghai yang melayang di udara. Pada saat ini, Yu Zhenghai tiba-tiba menarik pedang energinya. Dia melepaskan cengkeramannya pada Jasper Saber dan membiarkannya melayang di udara. Kemudian, dia menurunkan tangannya. Telapak surga gelap hebat. The Great Dark Heaven Memorial adalah metode kultivasi yang kuat dan mengesankan untuk memulai. Sekarang setelah Yu Zhenghai menggabungkannya dengan teknik pedangnya ditingkatkan, dan segel telapak tangan mulai memenuhi udara. Ni Qingyun mundur 3 langkah sebelum dia melepaskan pedangnya dan mengarahkan telapak tangannya ke atas. Ledakan. Telapak tangan emas dan merah bertabrakan saat energi meledak ke sekitarnya. Murid Cloud Mountain yang berdiri paling dekat dengan tabrakan dikirim terbang oleh gelombang energi. Ketika Yu Zhenghai menurunkan telapak tangannya, Jasper Saber miliknya yang melayang di udara terbang ke tangan kirinya. Jasper Saber bergetar dan bergetar. Ni Qingyun mengerutkan kening dalam-dalam. Sepanjang 10 pertempurannya dengan Yu Zhenghai, dia bisa dengan jelas merasakan peningkatan Yu Zhenghai. Selain itu, peningkatan Yu Zhenghai tidak kecil, dia telah meningkat pesat. Dia merasakan tekanan menekannya sekarang, dia hampir tidak bisa mempercayai ini. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kirinya, dan pedangnya terbang kembali ke tangannya. Yu Zhenghai mengerahkan lebih banyak kekuatan ke dalam serangan telapak tangannya. Kedua lawan sekarang saling mendorong. Biasanya, tidak perlu meragukan hasil pertempuran antara pembudidaya 9 dan 10 daun. 3 serangan pedang lagi. Yu Zhenghai memegang pedangnya dengan tangan kirinya dan menurunkan pedang energinya. Ni Qingyun mengangkat pedangnya sendiri untuk menangkis pukulan itu. Bam, bam, bam. Adegan yang akrab dimainkan kembali. 2 pedang energi beberapa kaki panjangnya bertabrakan. Energi emas dan merah berbenturan di udara.
Seperti kata pepatah, sekali digigit, dua kali malu. Para murid mundur lebih jauh saat mereka terus menonton pertarungan. Saat si Kong Beichen menyaksikan pertempuran, dia tidak pelit dengan pujiannya. Ini benar-benar membuka mata, untuk berpikir bahwa dia mampu memaksa seorang pembudidaya 10 daun ke keadaan ini. Petik 2. Dua kursi pertama dari kuil ke-9, Yao Qingquan dan Zhao Jianghe, menemukan ini juga membingungkan. Mereka juga elit 9 daun yang terkenal, tetapi mereka tidak berpikir bahwa mereka mampu melakukan hal ini. Meskipun Yu Zhenghai telah kalah 10 kali, dia, seorang pembudidaya 9 daun, berhasil bertahan sampai sekarang melawan elit 10 daun. Ini lebih dari cukup untuk membuktikan kekuatannya. Terlebih lagi, pada saat ini, sepertinya dia berada di atas angin. Kekuatan Evil Sky Pavilion benar-benar melebihi harapan mereka. Lu Zhou berkomentar secara objektif, tentu saja merupakan pencapaian bagi Yu Zhenghai untuk dapat bertahan begitu lama. Meskipun dia cukup mahir dalam teknik pedangnya, dia tidak cukup fleksibel. Bisakah Anda menjelaskan, Saudara Lu? Si Kong Beichen bertanya dengan rendah hati. Ada 3 tingkat teknik pedang. Yang terbesar dari mereka adalah menggunakan semua ciptaan sebagai pedang, kata Lu Zhou sambil mengelus jenggotnya. Si Kong Beichen telah mendengar tentang ini dari Lu Zhou dan Yu Sangrong sebelumnya, jadi dia memiliki sedikit pengetahuan tentangnya. Kalau begitu, ada 4 level pedang. Sayangnya, saya hanya bisa mengerti menggunakan ciptaan sebagai pedang. Saya mengerti sekarang, Saudara Lu. Pedang dan pedang adalah dari keluarga yang sama untuk memulai. Pedang dan pedang adalah sama. Dalam diskusi antar elit, yang dibutuhkan hanyalah petunjuk kecil untuk menyampaikan pesan. Lu Zhou terus berkata, dengan serangan telapak tangan ini, dia sudah sejajar dengan Ni Qingyun. Dia membawa Jasper Saber yang sepi ke pedang tingkat surga. Memang, dia akan menang dengan melakukan ini, tetapi dia hanya mendapatkan sedikit keuntungan. Memang, pedang dan pedang adalah satu dan sama, tetapi tidak cukup hanya memahami ini. Dia membelai janggutnya sambil terus menyaksikan tabrakan antara energi emas dan merah. Kemudian, dia berkata sambil menghela nafas, telapak tangan adalah pedang, dan pedang adalah telapak tangan. Ada harapan bagi Yu Zhenghai untuk menang ketika telapak tangan mereka bertabrakan lebih awal. Sayangnya, dia melewatkan kesempatan. Si Kong Beichen mengangguk dan berkata, mendengarkanmu berbicara lebih penting daripada membacanya selama 10 tahun, Saudara Lu. Memang, dengan keunggulan senjata kelas sepi, Ni Qingyun tidak cukup hanya menangkis serangan dengan senjata kelas surga. Contoh telapak tangan mereka bertabrakan adalah ketika Ni Qingyun berada di titik terlemahnya. Itu brilian, Saudara Lu. Wajah Lu Zhou tetap tanpa ekspresi. Mungkin, dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu dengan anggota pavilion usia tua karena ketika dia mendengar pujian dari elit 10 daun, dia hanya merasa sedikit senang. Dia tidak terlalu tergerak sama sekali. Seperti yang diharapkan, setelah Ni Qingyun bertahan melawan serangan-serangan, keuntungan dari basis kultivasinya mulai terlihat. Giliran saya, Ni Qingyun mendorong dengan kedua kakinya saat dia mengarahkan telapak tangannya ke atas dan mendorong Yu Zhenghai menjauh dengan paksa. Saat Yu Zhenghai mencoba menjauh, Ni Qingyun melepaskan pedang energi berputar ke sekitarnya dan mengklaim langit. Yu Zhenghai mengerutkan kening. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Menguasai. Pada saat ini, Yu Zhenghai mendongak dan menemukan tuannya sedang menonton di dekatnya dengan ekspresi tenang. Setelah melihat ekspresi tenang di wajah tuannya, kepercayaan dirinya sangat meningkat. Seolah-olah dia baru saja menerima wahyu besar, dia mengingat ajaran tuannya dan pengalamannya ketika dia bertarung dengan Yu Sangrong. Yu Sangrong pernah mengomentari teknik pedangnya dan mengatakan bahwa itu mencolok dan tidak memiliki substansi, seolah-olah dia hanya pamer. Benarkah itu? Yu Zhenghai didorong oleh Ni Qingyun. Telapak tangannya masih mendorong kembali ke telapak tangan Ni Qingyun sementara Jasper Saber-nya berbenturan dengan pedang Ni Qingyun. Pada saat ini, Yu Zhenghai tampaknya memiliki pencerahan lagi. Energi melonjak keluar dari jari-jarinya, dia menggunakan telapak tangannya sebagai pedang. Bam! Ni Qingyun merasakan tekanan berat yang menimpanya. Khawatir, dia buru-buru menarik telapak tangannya dan mendarat. Ketika mereka bertabrakan, Yu Zhenghai terbalik. Dia meraih Jasper Saber dengan satu tangan dan perlahan mendarat juga. Lawan saling memandang dari kejauhan. Putaran ini akhirnya berakhir. Pada saat ini, Ni Qingyun dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah berjam-jam, dia mengangkat tangannya dan berkata, saya terkesan. Sebenarnya, Ni Qingyun agak jengkel dengan putaran ini.
Dia dipaksa untuk bertarung imbang dengan seorang pembudidaya 9 daun, bagaimana dia akan mempertahankan prestisenya di depan murid Cloud Mountain lainnya setelah ini. Murid-murid lain bingung setelah menyaksikan pertempuran ini juga. Mereka tidak tahu siapa yang menang atau kalah. Kedua lawan tampak berimbang. Namun, mereka merasa sedikit canggung ketika mereka mengingat Ni Qingyun adalah seorang kultivator berdaun 10 sementara Yu Zhenghai hanya seorang kultivator berdaun 9. Ekspresi Yu Zhenghai serius saat dia berkata dengan suara keras dan energik, lagi. Ni Qingyun terdiam. Dia baru saja mengetahui bahwa Yu Zhenghai adalah seorang maniak pertempuran. Tidak peduli berapa kali Yu Zhenghai kalah, dia akan bersikeras untuk melanjutkan. Jelas Yu Zhenghai tidak akan menyerah sampai dia menang. Ni Qingyun mulai ketakutan dengan semua pertarungan tanpa akhir ini. Dia tidak ingin bertarung lagi. Pada saat ini, Lu Zhou berkata, jaga sopan santunmu. Yu Zhenghai berbalik dan membungkuk. Menguasai. Bab 808, Lagu Naga Air, bagian kedua. Ni Qingyun dan murid Cloud Mountain melihat Lu Zhou terbang ke arah mereka perlahan sebelum mendarat di platform Cloud. Mereka tampak penasaran. Si Kong Beichen berdiri di tempat asalnya sementara Yao Qingquan dan Zhao Jianghe bergerak untuk berdiri di sisinya. Ni Qingyun menangkupkan tinjunya dan berkata, Senior Lu. Lu Zhou mengangguk. Dia mengelus jenggotnya dan berkata, Ni Qingyun adalah kultivator 10 daun. Hampir tidak mungkin bagi Anda untuk memenangkannya ketika Anda hanya seorang pembudidaya 9 daun. Kenapa harus memaksakan diri? Yu Zhenghai berkata, saya sangat dekat, kami sudah bertarung untuk hasil imbang. Ni Qingyun tidak tahu bagaimana perasaannya tentang pernyataan ini. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu sudah bertarung 11 kali. Sparring adalah tentang mengetahui kapan harus berhenti, jika ini benar-benar kontes teknik membunuh. Apakah Anda pikir Anda akan memiliki kesempatan untuk memamerkan semua keahlian Anda? Setelah mendengar kata-kata ini, Yu Zhenghai menundukkan kepalanya. Dia membungkuk dan berkata, kamu benar, Tuan. Kemudian, Lu Zhou mengalihkan pandangannya ke Ni Qingyun dan berkata, pedang itu melambangkan keberanian. Sejak dahulu kala, ada banyak orang yang membudidayakan pedang, dan sebagai hasilnya, banyak teknik pedang diciptakan. Inilah bagaimana sekolah dan gaya yang berbeda muncul. Tidak mudah untuk menciptakan sesuatu yang baru. Namun, metode kultivasi di bawah langit adalah sarana untuk tujuan yang sama. Entah itu pedang atau pedang, itu hanyalah alat yang digunakan oleh pria. Beri aku pedangmu. Petik 2. Lu Zhou mengangkat tangannya. Yu Zhenghai meletakkan jasper sabernya dengan hormat di tangan Lu Zhou. Lu Zhou dalam hati terkejut ketika dia merasakan sensasi dingin begitu dia menyentuh jasper saber. Pada saat ini, seolah-olah Lu Zhou dikelilingi oleh pedang. Semua kreasi dapat digunakan sebagai pedang. Telapak tangan adalah pedang, daunnya adalah pedang, dan bahkan angin adalah pedang. Kalian berdua menggunakan teknik pedang yang sama berulang kali. Oleh karena itu, ketika Anda bertarung satu sama lain untuk waktu yang lama, Anda akan memahami karakteristik lawan Anda. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin sulit untuk mendapatkan hasil yang jelas. Akhirnya, orang yang berhasil menemukan celah akan menjadi pemenangnya, kata Lu Zhou. Yu Zhenghai mengangguk. Dia setuju dengan tuannya sepenuhnya. Dia teringat saat dia berdebat dengan Yu Sangrong di Cloud Radiant Forest. Pertarungan itu telah berlangsung selama 3 hari 3 malam. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong saling mengenal dengan sangat baik. Terkadang, yang mereka butuhkan hanyalah pandangan untuk mengetahui apa yang dipikirkan orang lain dan apa langkah orang lain selanjutnya. Dengan itu, tidak sulit bagi mereka untuk menemukan cara untuk melawan serangan berikutnya. Untuk semua alasan ini, sulit bagi salah satu dari mereka untuk menang. Lu Zhou mencengkeram pegangan pedang dengan ringan. Kehendak pedang mencapainya. Dia merasakan berat pedang di tangannya saat dia perlahan berkata, ada 8 gerakan dasar pedang, menyapu, meretas, menyodok, pare, skim, slash, chop, dorong. Dibandingkan dengan pedang, teknik pedang lebih berat dan ganas. Gerakannya sangat besar dan menghasilkan pukulan besar. Namun, itu tidak memiliki perubahan menit. Serangan pertama tergantung pada gerakan pengguna, tetapi serangan kedua tergantung pada gerak kaki. Setelah pedang dijatuhkan, seringkali sulit untuk mengubah lintasannya di tengah ayunan. Namun, seseorang dapat mengubahnya dengan menyesuaikan kaki seseorang. Sebagai pengguna pedang, kamu harus melatih dasar-dasar ini berulang-ulang. Yu Zhenghai dan Ni Qingyun bukan satu-satunya yang memahami hal ini. Bahkan para murid Gunung Awan yang hadir di tempat kejadian memahami hal ini. Beginilah seharusnya seorang guru. Dengan kata-kata yang paling sederhana, para murid diajari kebenaran di balik teknik pedang.
Lu Zhou adalah seorang guru sejati. Murid-murid Cloud Mountain tampak hormat saat mereka mendengarkan dengan ama. Lu Zhou terus berkata, kontrol pedangmu dengan Qi, dan padatkan Qi-mu menjadi energi. Dengan begitu, Anda akan memiliki banyak alternatif. Kalian berdua harus memahami hal-hal ini jadi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Petik 2. Setelah Lu Zhou selesai berbicara, dia melepaskan pedangnya. Jasper Saber berputar ke atas dari energi Lu Zhou sampai berada di atas kepalanya. Ini adalah teknik dasar yang dikuasai sebagian besar pembudidaya sehingga para murid yang hadir di tempat kejadian memahami hal ini. Namun, Ni Qingyun dan Si Kong Bei Chen bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Lu Zhou mendemonstrasikan teknik dasar ini. Lu Zhou mendorong telapak tangannya ke atas, dan Jasper Sabre terus bergerak ke atas. Ada 4 tingkat pedang. Demikian pula, ada 4 tingkat pedang. Setelah melihat ini, para murid Gunung Awan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Sementara itu, Si Kong Bei Chen mengangguk dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa dia setuju dengan kata-kata Lu Zhou. Sekarang, diskusi semacam ini sudah umum di kuil ke-9 dan Gunung Awan. Jika kamu tidak menggunakan pedang, kamu bisa menggunakan telapak tanganmu sebagai pedang. Lu Zhou mengangkat tangannya sebelum pedang energi muncul di dalamnya. Yu Zhenghai dan Ni Qingyun terkejut. Keduanya tampak seolah-olah mereka telah tercerahkan pada saat ini. Keduanya mengingat adegan di mana telapak tangan mereka bertabrakan sebelumnya. Yu Zhenghai memukul pahanya saat dia berseru, mengapa aku tidak memikirkan itu sebelumnya? Ni Qingyun berkata dengan sedikit jijik, Senior Lu, bagaimana jika kedua lawan tidak memiliki pedang? Lagi pula, ketika mereka berdebat saat itu, Jasper Sabre kelas terpencil Yu Zhenghai adalah tekanan besar padanya. Lu Zhou menatap Jasper Saber yang berputar di udara. Apa yang kamu lihat di udara? Pedang Jasper. Dengan peluit, Jasper Saber jatuh dan menusuk ke tanah dengan suara keras. Lihat lagi, kata Lu Zhou. Tidak ada apa-apa di udara. Ni Qingyun tidak mengerti ini. Dia berkata dengan ragu-ragu, Primal Qi. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Meskipun Primal Qi dapat diringkas menjadi energi, itu masih terbatas. Yu Zhenghai berkata, pisau angin. Selain angin, ada apa lagi? Lu Zhou bertanya. Yu Zhenghai dan Ni Qingyun bingung. Lu Zhou menekuk jarinya. Saat pedang telapak tangan menghilang, pedang energi seukuran jari muncul di udara. Itu tidak emas atau merah, itu menyerupai es. Air. Yu Zhenghai berkata dengan terkejut. Dia teringat saat dia berlatih dengan pedang di Evil Sky Pavilion ketika dia masih muda. Dia telah berlatih di bawah air terjun setiap hari ketika tuannya mengatakan kepadanya bahwa begitu dia tumbuh cukup kuat, dia akan bisa melepaskan pedang dan menggunakan air sebagai senjatanya. Sementara itu, Primal Qi berkumpul dengan cepat. Udara mengandung uap air. Mereka tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi mereka dapat ditangkap oleh Primal Qi. Dengan ini, pedang energi terbentuk. Itu tidak semua. Pedang energi yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dalam barisan yang rapi, tampak seperti formasi pedang. Tak lama kemudian, naga air yang dibuat dari pedang energi menari-nari di udara. Yu Zhenghai diliputi emosi saat dia melihat adegan ini. Pada saat ini, Lu Zhou menginjak kakinya dan terbang di atas formasi pedang. Kemudian, dia merentangkan tangannya dan merpati. Naga air mengaum. Lu Zhou terus menyelam sampai dia mencapai danau di bawah platform awan. Guyuran. Formasi pedang yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya melesat keluar dari danau dan mengelilingi Lu Zhou. Sementara itu, para murid menyaksikan pertunjukan besar ini dari platform Cloud dengan takjub. Si Kong Bei Chen dan Ni Qingyun belum pernah melihat seseorang mengendalikan pedang dengan cara seperti itu. Pada saat ini, Lu Zhou yang melayang di udara bertanya, Ni Qingyun, bisakah kamu menahan teknik ini? Ni Qingyun tidak merasa sangat percaya diri saat ini. Bahkan si Kong Bei Chen, yang mengerti bagaimana menggunakan semua ciptaan sebagai pedang, dan memahami esensi dari teknik ini, tidak yakin dia bisa menahan teknik ini, apalagi Ni Qingyun. Lu Zhou menatap Yu Zhenghai dan berkata, Yu Zhenghai, apakah kamu mengerti? Yu Zhenghai yang telah terpana menjadi linglung oleh tampilan ini dari awal akhirnya sadar kembali. Dia buru-buru menjawab, saya tidak punya alasan untuk tidak memahami ini ketika Anda yang melakukan demonstrasi, Tuan. Lu Zhou tampak seperti seringan bulu saat dia turun kembali ke platform awan. Setelah dia meletakkan tangannya di punggungnya, naga air segera menyebar menjadi tetesan air dan menghujani tanah. Yu Zhenghai dan Ni Qingyun tidak bereaksi tepat waktu dan basah kuyup. Ketika mereka melihat Lu Zhou lagi, mereka menemukan tetesan air yang jatuh telah berubah menjadi pedang energi lagi.
Ada banyak dari mereka. Berbeda dengan pedang energi air murni sebelum ini, pedang energi yang dibentuk oleh tetesan air ini dibungkus dengan segel energi emas. Yu Zhenghai, Ni Qingyun, dan Shikong Bei Chen terdiam. Teknik pedang ini disebut lagu naga air. Kekuatan formasi pedang seperti naga itu sangat didorong oleh segel energi emas. Pada saat ini, diluncurkan ke Ni Qingyun. Ni Qingyun terkejut. Dia menginjak kakinya dan mengangkat pedangnya di depan dirinya sendiri dengan kedua tangan. Naga-naga itu mengaum. Formasi sabre bergerak ke atas, tampak seperti naga yang sedang mengangkat kepalanya. Bam! Naga emas mendorong pedang Ni Qingyun dan mendorongnya mundur. Saat dia membela diri, dia dengan panik memikirkan cara untuk menghadapi ini. Tampak, avatar lotus merah Ni Qingyun muncul di depan mata semua orang. Saat ini, basis budidaya Lu Zhou hanya pada tahap 9 daun. Dia tahu bahwa jika Ni Qingyun memanifestasikan avatarnya, perbedaan dalam basis kultivasi mereka akan memberi Ni Qingyun keuntungan dan naga air akan dihancurkan. Secara alami, dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Lu Zhou perlahan mengangkat tangannya dan berkata, "Ingat, Anda harus belajar untuk melakukan serangan tambahan jika situasinya mengharuskannya." Kemudian, dia mendorong tangannya. Segel palem biru samar terbang ke kepala naga, dan kekuatan formasi pedang langsung meningkat beberapa kali lipat. Ledakan. Tidak. Ni Qingyun menarik lengannya ke belakang untuk menarik pedangnya dan segera menarik kembali avatarnya sebelum dia membalik ke belakang. Lu Zhou mendorong telapak tangannya ke bawah. Merpati formasi naga air saber. Pada saat ini, beberapa tetua Cloud Mountain bergegas ke platform Cloud dan berlutut di tanah sebelum mereka memohon dengan keras, "Kasihanilah, Senior Lu." Bab 809, Luo Xuan, kamu bangun. Ni Qingyun turun dengan cepat. Begitu dia turun, dia terhuyung mundur. Sementara itu, naga emas yang dibentuk oleh formasi pedang merpati. Pedang energi di kepala naga adalah yang paling tajam dan bersinar dengan cahaya biru redup. Sekilas, sepertinya naga itu sedang memuntahkan api. Ketika Ni Qingyun hendak mengangkat tangannya untuk memblokir serangan, dia menemukan lengannya sangat sakit dan mati rasa sehingga dia hampir tidak bisa mengangkatnya. Hatinya langsung tenggelam. Dia hanya bisa melihat saat naga emas itu terjun ke arahnya. Guyuran. Naga emas itu menyebar menjadi tetesan air yang menghujani tanah ketika jaraknya hanya setengah kaki dari Ni Qingyun. Dengan ini, demonstrasi Lu Zhou berakhir. Pada saat ini, seluruh tempat itu senyap seperti kuburan. Para murid di sekitar platform Cloud menatap Ni Qingyun yang tercengang dengan kaget. Bahkan jika mereka berpikir bahwa Lu Zhou membunuh Ye Zhen dan Chen Tiandu hanya karena keberuntungan, mereka tidak dapat menyangkal bahwa Lu Zhou mengalahkan Ni Qingyun tidak ada hubungannya dengan keberuntungan sama sekali. Air yang terkumpul di platform awan mengalir di sepanjang celah-celah lantai batu, membentuk sungai yang berkelok-kelok. Pada saat ini, semua orang tidak lagi menganggapnya hanya sebagai air. Air ini jelas bisa membunuh orang. Master Biara Seribu Willow, Xia Changqiu, adalah seorang kultivator Taois murni, dan filosofi sekte Taois mendalami tulangnya. Dia pernah berkata bahwa bentuk tertinggi dari perilaku moral adalah seperti air, memberi manfaat bagi semua makhluk hidup tanpa berjuang melawan mereka. Ketika dia melihat naga air, dia merasa seolah-olah dia telah tercerahkan. Di antara semua orang yang hadir di tempat kejadian, Shikong Bei Chen adalah yang paling tenang. Lagi pula, dia sudah terbiasa melihat Lu Zhou dengan mudah mengalahkan elit 10 daun. Sementara itu, yang lain masih dikejutkan oleh lagu naga air. Sebuah pedang bisa menjadi semua ciptaan sementara semua ciptaan bisa menjadi pedang. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, Senior Lu. Para tetua Cloud Mountain mengungkapkan rasa terima kasih mereka saat mereka bersujud. Jika sesuatu terjadi pada Ni Qingyun, Cloud Mountain akan selesai. Yu Zhenghai yang berdiri di belakang tuannya memperhatikan setiap gerakan lagu naga air. Meskipun dia adalah seorang elit dalam teknik pedang, dan dia telah menghabiskan tahun-tahun awalnya di bawah bimbingan ketat tuannya, dia masih terkejut dengan demonstrasi tuannya. Yu Zhenghai tampaknya telah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang lagu naga air saat dia berdiri diam dalam keadaan linglung. Adegan tuannya melepaskan pedang energi terus diputar ulang di benaknya. Itu sangat brilian. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia bisa melepaskannya dengan sempurna jika dia mencobanya. Apakah kamu mengerti sekarang? Lu Zhou mengangkat tangan kanannya sedikit, dan Jasper sabar kembali ke telapak tangannya. Setelah Yu Zhenghai kembali sadar, dia dengan cepat membungkuk dan menjawab, aku mengerti sekarang. Namun, saya punya pertanyaan. Petik 2. Apa itu? Aku mengerti mengondensasi air menjadi pedang energi, tapi aku tidak begitu mengerti memberikan pukulan tambahan di akhir.
Yu Zhenghai tidak bisa mengerti mengapa tuannya yang basis kultivasinya begitu mendalam sehingga bahkan seorang kultivator berdaun 10 seperti Chen Tiandu dikalahkan dengan satu serangan membutuhkan pukulan tambahan untuk mengalahkan Ni Qingyun. Lu Zhou memberikan Jasper saber kepada Yu Zhenghai sebelum dia berkata, untuk menggigitnya sejak awal. Setelah itu, dia menambahkan, pikirkan itu sendiri. Setelah mendengar kata-kata ini, Yu Zhenghai tidak lagi berani bertanya lagi. Dia buru-buru membungkuk. Dipahami. Aku akan mengingat kata-katamu, Tuan. Aku akan menguasai lagu naga air secepat mungkin. Lu Zhou berdiri dengan tangan di punggungnya saat dia menuruni tangga. Kemudian, dia menatap Ni Qingyun dan bertanya, Ni Qingyun, apakah kamu mengerti mengapa aku melakukan itu? Sesuatu diaduk di Ni Qingyun. Dia mengingat kejadian dengan pengadilan bela diri langit dan bertanya-tanya dalam hati, apakah senior Lu mencoba memperingatkan saya? Ni Qingyun dengan cepat membungkuk dan berkata, aku mengerti. Dia mengingat Thunder Blast Lu Zhou hari itu. Tidak ada cara untuk menghentikan teknik itu. Ketika berhadapan dengan orang seperti Lu Zhou, yang terbaik adalah Cloud Mountain berhenti berada di pagar dan memperjelas pendirian mereka. Lu Zhou mengangguk, senang. Dengan lambaian tangan, dia pergi. Setelah Lu Zhou pergi, tekanan pada yang lain segera berkurang. Si Kong Beichen yang tetap tenang dari awal hingga akhir terbang ke Ni Qingyun. Dia bertanya dengan sedikit sombong, Ni Qingyun, apakah Anda percaya bahwa saudara Lu telah memulai bagan kelahirannya sekarang? Saya bersedia. Pernahkah Anda berpikir tentang berapa banyak pembudidaya 10 daun yang telah lahir selama 2000 tahun terakhir? Secara alami, hampir tidak terpikirkan bagi seseorang untuk memulai bagan kelahiran mereka di antara jumlah yang terbatas ini. Di sisi lain, tidak mengherankan bagi seseorang untuk mencapai itu karena tidak ada kekurangan orang yang mencobanya sejak 2000 tahun yang lalu. Mungkin, ketika budidaya manusia mencapai keadaan di mana kita dapat memandang rendah dunia, 10.000 tahun akan berlalu, si Kong Beichen telah menghabiskan banyak waktu untuk berpikir baru-baru ini, dan dia telah memahami banyak hal. Mungkin, kamu benar, kata Ni Qingyun. Gunung Awan dan Kuil ke-9 telah berperang selama bertahun-tahun, dan konflik kami tidak pernah terselesaikan. Selama milenium terakhir, tidak satu pun dari kita yang berada di atas yang lain. Jika Anda bersedia, apa yang Anda katakan untuk duduk dan mengobrol dengan baik hari ini? Si Kong Beichen bertanya. Ni Qingyun tidak langsung merespon. Sebagai gantinya, dia berbalik dan memindai para murid Cloud Mountain dan para tetua yang berlutut. Setelah apa yang terjadi dengan Ye Zhen, Cloud Mountain telah terpengaruh. Mereka tidak memiliki banyak energi untuk melawan Kuil ke-9 lagi. Baik. Ketika keduanya hendak pergi, Yu Zhenghai tiba-tiba memanggil, Master Sekteni. Ni Qingyun berbalik dan bertanya, ada apa, Kamerat Yu? Ni Qingyun berbalik dan berkata, apakah kamu siap untuk sesi sparring? Yu Zhenghai bertanya dengan wajah datar. Ni Qingyun mengerutkan kening. Dia segera meraih pergelangan tangan si Kong Beichen dan berkata, si Kong Iblis Tua, jangan pernah berpikir untuk tidur sebelum kita membicarakan semuanya. Kamerat Yu, ada beberapa hal yang harus saya tangani hari ini. Maaf, tapi kita harus bertanding di hari lain. Si Kong Beichen. Petik 2, Murid Gunung Awan. Petik 2, Di dalam aula ritus suci di pengadilan bela diri langit. Mo Buyan menceritakan pengalamannya di Gunung Awan kepada ketua istana, Yu Chensu. Para tetua lainnya tampak marah setelah mendengarkan laporan Mo Buyan. Seseorang berkata, Tuan Pengadilan, kita tidak bisa membiarkan ini meluncur. Suku asing ini terlalu banyak. Beraninya mereka membuat kekacauan di wilayah Lotus Merah. Untuk apa mereka membawa kita? Beberapa situasi membutuhkan tindakan luar biasa. Saya setuju dengan membasahi Cloud Mountain dengan darah. Kita harus memberi mereka pelajaran. Jika kita membiarkan mereka bertindak begitu tidak terkendali, bagaimana kita dan istana kerajaan seharusnya mempertahankan reputasi kita? Ketua Pengadilan, Yu Zhengsu, tetap diam. Seorang penatua, Jiang Tingzong, terbatuk sebelum berkata, tenang. Yang lain menjadi tenang. Jiang Tingzong terus berkata, saya mengerti kemarahan Anda, rekan sesepuh saya. Kami telah mengirim banyak orang kami ke wilayah teratai emas, dan mereka semua terbunuh. Sekarang, orang-orang dari domain teratai emas mendatangkan malapetaka di wilayah kita. Jelas bahwa mereka tidak boleh dianggap enteng. Seseorang menyaksikan Chen Tiandu dibunuh oleh lelaki tua bermarga Lu hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Mungkin saja seseorang yang mampu melakukan hal seperti itu telah memulai bagan kelahirannya. Bagaimana kita bisa melawan seseorang yang telah memulai bagan kelahirannya?
Jian Tingzong seperti seember air dingin yang disiramkan ke para tetua lainnya. Aula ritus suci terdiam untuk waktu yang lama. Tidak mudah untuk memulai bagan kelahiran seseorang. Memang, Chen Tiandu terbunuh dengan satu serangan telapak tangan, tapi itu karena dia bertarung dengan sekuat tenaga melawan si Kong Bei Chen sebelum itu. Dia sudah terluka sejak awal. Bukankah itu diharapkan untuk pembudidaya 9 daun yang tidak berguna seperti Ye Zhen untuk dimanipulasi oleh orang lain? Jian Tingzong mengerutkan kening. Apa yang Anda tahu? Ye Zhen memiliki 6 nyawa. Avatarnya adalah 9 bayi, dan dia tidak perlu takut pada seorang pembudidaya daun 10 ketika dia berada di dojonya. Dia tahu banyak jenis formasi, dan dia tahu semua platform di Cloud Mountain seperti punggung tangannya. Bahkan ketua pengadilan sendiri tidak dapat dengan mudah membunuh Ye Zhen. Cukup, kata Yu Chensu akhirnya. Aula ritus suci terdiam lagi. Kemudian, Yu Chensu melanjutkan, kalian semua ada benarnya, tapi kami tidak bisa bertindak sembarangan. Karena mereka membuat beberapa orang kita tetap hidup, itu berarti mereka juga mewaspadai kita. Kami akan membahas masalah bagan kelahiran nanti. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya tahu apa yang saya lakukan. Tanpa perintah saya, tidak ada yang diizinkan untuk memprovokasi mereka, kata Yu Chensu, itu saja. Dipahami. Setelah para tetua meninggalkan aula ritus suci, Yu Chensu perlahan bangkit. Dia berbicara kepada murid terpercaya di sisinya. Apakah dia bangun? Iya, dia bangun kemarin. Jaga rahasia ini. Aku akan menemuinya. Dipahami. Murid itu meninggalkan aula ritus suci bersama Yu Chensu. Mereka melewati pintu, kolam setengah kaki, dan tiba di lapisan paling bawah dari Sky Martial Court. Murid itu memegang pelita dan menekan dinding di samping pintu batu. Segera setelah itu, pintu batu perlahan terbuka. Mereka menuruni tangga untuk waktu yang lama sebelum lingkungan mereka akhirnya melebar. Itu gelap gulita. Saat Yu Chensu muncul, banyak sosok bangkit dalam kegelapan. Sayangnya, mereka ditahan oleh rantai besi sedingin es. Semuanya ditahan di ruang penjara yang dipenuhi dengan pembuluh darah formasi. Ledakan tawa serak terdengar dalam kegelapan. Bau yang familiar, bau, tuan pengadilan. Dentang, suara rantai yang berderak memenuhi ruangan. Murid dengan lampu itu gemetar ketakutan. Tuan pengadilan, oh, betapa aku merindukanmu. Wajah Yu Chensu tetap tanpa ekspresi saat dia mengabaikan suara itu. Dia terus berjalan ke bagian terdalam ruangan dan tiba di depan pintu batu lain. Buka. Dipahami. Pintu batu itu terbuka perlahan. Tidak seperti ruang penjara yang gelap gulita di belakang mereka, itu sunyi, dan seberkas cahaya redup bersinar dari atas. Tempatnya tidak terlalu besar, tapi bersih dan rapi. Struktur ruangan batu itu unik, dan urat-urat di dindingnya rumit dan beragam. Ada tempat tidur di kamar. Pada saat ini, seseorang terlihat berbaring di tempat tidur. Itu adalah seorang wanita dengan kerutan di seluruh wajahnya. Rambutnya putih, matanya lesu, dan bibirnya kering dan pecah-pecah. Yu Chengsu berjalan dengan tangan di punggungnya menuju tempat tidur. Setelah hening sejenak, dia melambaikan tangannya. Murid di belakangnya membungkuk dan mundur keluar dari ruang batu sebelum menutup pintu. Setelah berjam-jam, Yu Chensu menghela nafas dan berkata, Luo Xuan, kamu akhirnya bangun. Bab 810, di mana kekosongan besar. Ruangan itu begitu sunyi sehingga setelah waktu yang lama, seseorang akan mengalami halusinasi pendengaran dalam bentuk suara mendengung. Setelah Yu Chensu menyapanya, dia merasa tidak nyaman. Dia memang menyukai kesunyian. Namun, dia tahu orang yang berbaring di tempat tidur dengan mata tak bernyawa, Luo Xuan, menyukai keheningan. Ketika dia tidak bisa lagi menahan kesunyian, dia memanggil, Luo Xuan. Luo Xuan tidak menjawab. Dia tampak linglung, seolah-olah jiwanya telah dicabut dari tubuhnya. Matanya yang tak bernyawa tidak fokus seolah-olah dia tidak bisa melihat. Demikian pula, dia tampak seolah-olah dia tidak bisa mendengar sama sekali. Yu Chensu duduk di tepi tempat tidur. Dia menghela nafas berat. Berhentilah berakting. Aku tahu kau membenciku karena memberitahu dunia bahwa kau gila. Tapi, penelitian Anda benar-benar terlalu gila. Itulah satu-satunya cara untuk menjaga perdamaian. Setelah menghela nafas lagi, dia terus berkata, apakah kamu tahu? Saya merasa jauh lebih buruk daripada Anda dalam hal ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenal Anda lebih baik daripada saya. Kau sangat baik, sangat pintar, tapi aku harus melakukan itu. Bisakah kamu mengerti? Petik 2. Dia terus mengoceh, lupakan saja. Saya tidak akan berharap Anda mengerti.
Sudah 300 tahun, dan pernyataan Anda diverifikasi satu persatu, semua orang mulai meragukan apa yang kami lakukan di masa lalu. Jika kami telah berbuat salah kepada Anda, meskipun menggelikan, itu adalah kebenarannya. Ngomong-ngomong, pesawat ulang-alik langit, pesawat ulang-alik air, dan kereta terbang sekarang menjadi kenyataan. Yu Chensu biasanya pendiam, dan ekspresi default di wajahnya tegas dan serius. Namun, di depan Luo Xuan, dia berbicara tanpa henti. Setelah beberapa saat, Yu Chensu akhirnya berhenti berbicara. Dia memandang Luo Xuan yang sedang berbaring di tempat tidur dengan saksama, mencoba melihat apakah ada sedikit kegembiraan atau kegembiraan di matanya. Sayangnya, tidak ada emosi yang terlihat sama sekali. Senyumnya menegang sebelum berangsur-angsur menghilang, dan ekspresinya kembali ke ekspresi tegas standarnya. Bahkan, ekspresinya tampak agak gelap. Alisnya sedikit menyatu saat dia berkata, "Berhentilah berpura-pura. Telah diverifikasi bahwa ada dunia asing. Anda seperti Jiang Wengsu. Anda berdua pergi ke domain teratai emas lebih dari 300 tahun yang lalu. Namun, domain teratai emas kini telah menjadi musuh terbesar kita. Pengadilan bela diri langit dapat melakukannya tanpamu. Tidak ada artinya bagimu untuk melanjutkan tindakan ini." Petik 2. Dia bangkit dengan tangan di punggungnya sambil terus berkata, "Sangat mungkin bahwa lawan telah memulai bagan kelahirannya. Anda telah menelitinya selama bertahun-tahun. Bagaimana kita bisa memulai grafik kelahiran?" Dia tiba-tiba berbalik, matanya melebar karena marah ketika dia bertanya, "Bagaimana kita bisa membunuh seorang kultivator yang telah memulai bagan kelahirannya?" Di tempat tidur, mata Luo Xuan masih tak bernyawa seperti sebelumnya. Dia seperti cangkang hidup tanpa jiwa. Sikap apatis Luo Xuan membuat Yu Chensu marah. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meluncurkan segel telapak tangan merah ke arahnya. Segel telapak tangan mengenai dasar tempat tidur. Namun, Luo Xuan bahkan tidak bergeming atau mengedipkan matanya, dia tetap tidak merespon. Napas dan detak jantungnya adalah satu-satunya indikasi bahwa dia masih hidup. Kalau tidak, dia tampak tidak berbeda dari orang mati. Yu Chensu dengan cepat menarik tangannya, segera menyesali tindakannya, setelah sesaat merasa bersalah, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum dia bekerja sendiri lagi. Matanya merah saat dia berkata dengan marah, "Luo Xuan, kamulah yang melanggar batasan langit dan bumi. Itu sebabnya Anda harus bangun dan menyelesaikan masalah ini. Katakan padaku, di mana Great Void? Di mana kamu menyembunyikan benih Great Void?" Petik 2. Master pengadilan bela diri langit yang menyendiri dan sangat arogan tampak seperti orang kecil sekarang. Siapa yang bisa mengharapkan ini? Sayangnya, Luo Xuan tetap tidak responsif. Yu Chensu menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat tangannya, dan pintu batu di belakangnya terbuka. Murid dengan lampu yang mengikuti Yu Chensu di sini memasuki ruangan. Yu Chensu, yang sudah kembali tenang, meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata, "Seperti apa kondisi Luo Xuan sekarang?" "Kami sudah meminta dokter wanita memeriksanya. Jiwanya mungkin tercerai-berai," jawab murid itu. Jiwa yang tersebar. Orang-orang dengan jiwa yang tersebar tidak mampu berkomunikasi. Mereka tidak memiliki ingatan atau pikiran, bahkan lebih buruk dari binatang. Dia pada dasarnya adalah cangkang yang hidup sekarang. Petik 2. Yu Chensu sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Jaga dia. Dia harus disembuhkan apapun yang terjadi. Petik 2. Dipahami. Yu Chensu meninggalkan ruang batu dengan tangan di punggungnya. Melalui terowongan yang sempit dan gelap, dia kembali ke penjara bawah tanah yang gelap dan bau. Hehe, bau yang sangat familiar. "Tuan Pengadilan Tuan, betapa aku merindukanmu. Kemarilah, Tuan Pengadilan, sudah beberapa ratus tahun, namun, Anda masih sangat bau." Tidak ada yang tahu ada banyak ahli yang dipenjara di bawah Sky Martial Court. Para ahli ini dicap sebagai setan, orang gila, dan pertunjukan aneh antara lain. Biasanya, Yu Chensu tidak akan mengambil hati kata-kata ini. Namun, dia dalam suasana hati yang buruk hari ini. Dia tiba-tiba berhenti ketika dia berada di tengah ruangan. Dia mendongak dan berkata dengan dingin, "Sepertinya aku harus mengajari kalian semua pelajaran lain. Jangan pukul aku, Tuan Pengadilan, apakah Anda menginginkan benih kekosongan besar? Saya dapat memberitahu Anda, ke sini, datang ke sini." Dentang, suara rantai terdengar lagi dalam kegelapan. Jelas dari suara bahwa para tahanan sedang dibatasi oleh rantai besi. Yu Chensu tiba-tiba merentangkan tangannya saat energi merah gelap terbang ke samping. Bam, bam, bam. Tak lama setelah itu, tangisan menyedihkan terdengar dalam kegelapan. Ledakan tawa mengejek bisa terdengar di antara tangisan juga.
Hanya ini yang bisa kamu lakukan, apakah kamu berani membebaskan kami dan bertarung dengan adil? Anda pengecut, Anda tidak akan pernah berani melakukannya, Anda berpikir untuk pergi ke Great Void seperti ini. Bermimpilah, Luo Xuan adalah seorang jenius. Kamu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Yu Chensu berkata dengan ekspresi dingin, maaf mengecewakanmu, tapi aku telah menghidupkan konsepsi Luo Xuan. Mustahil, jangan pernah berpikir untuk mencoba membodohi kami. Yu Chensu, jangan pergi. Jangan pergi. Dentang, dentang, dentang. Suara seseorang yang berjuang melawan rantai besi terdengar dalam kegelapan. Yu Chensu mengabaikannya dan meninggalkan penjara. 3 hari kemudian, di hutan batu yang sunyi. Setelah memulihkan diri selama 3 hari, luka Yu Sangrong setengah sembuh. Banyak dari primalkinya telah dipulihkan juga. Ketika dia membuka matanya, matahari sudah tinggi di langit untungnya, pohon-pohon tinggi di kejauhan menghalangi sebagian sinar matahari dan menciptakan banyak tempat teduh. Yu Sangrong berbalik untuk melihat Ji Liang yang duduk di dekatnya. Ji Liang meringkik. Yu Sangrong mengangkat tangannya. Pedang panjang umur yang patah terbang ke tangannya. Di bawah kendalinya, pedang yang patah itu kemudian terbang keluar dari hutan batu. Ketika pedang yang patah itu hendak meninggalkan hutan batu, batu-batu itu berkumpul dan membentuk jaring besar yang menghalangi jalan pedang itu. Bam, 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 pedang panjang umur jatuh ke tanah setelah menabrak batu. Yu Sangrong mencoba lagi. Pedang yang patah itu terbang. Pedang energi muncul. Dia membentuk lusinan pedang energi untuk membantu pedang yang patah saat terbang keluar. Saat berada di tepi hutan batu, rintangan yang dibentuk oleh bebatuan menghalanginya lagi. Bagaimana saya harus menghancurkan formasi hutan batu ini? Yu Sangrong mengambil pedang panjang umurnya dan kembali ke pusat bersinar dari pembuluh darah formasi. Ada lempengan batu bulat di tengahnya. Prasasti di atasnya jelas dibuat oleh tangan manusia. Jika apa yang dikatakan Jiang Xiaosheng benar, bahwa formasi ini ditinggalkan oleh para pendahulu dan dipertahankan sampai hari ini, segalanya akan menjadi sulit. Yu Sangrong menghantam tanah dengan segel telapak tangan. Bam! Vena formasi melepaskan gumpalan kekuatan yang dengan cepat menghilang. Dia tidak bisa mematahkan ini dengan paksa. Dia mendongak untuk mencari jalan keluar lain. Dia melompat ke Ji Liang dan terbang di sekitar hutan batu. Setiap kali dia berada di tepi hutan batu, bebatuan akan bersinar sebelum berkumpul untuk menghalangi jalannya. Yu Sangrong memberi setiap pilar batu rasa segel telapak tangannya. Namun, hutan batu tetap kokoh. Sementara Yu Sangrong berusaha untuk pergi, banyak binatang bersayap telah terbang ke hutan batu juga, menjebak diri mereka sendiri. Dia mondar-mandir di dalam formasi saat dia memikirkan masalah ini. Setiap formasi memiliki titik lemah yang dapat digunakan untuk menerobos. Karena hutan batu membentuk formasi besar dengan menghubungkan satu sama lain, apakah ini berarti aku dapat meninggalkan tempat ini jika aku memutuskan hubungannya? Mari kita coba. Yu Sangrong melepaskan pedangnya yang patah lagi. Pedang energi muncul. Itu dibagi menjadi 2 dan dikalikan menjadi 8. Ketika pedang patah itu ditembakkan, garis energi bersinar dan berkumpul. Dengan gerakan cepat dan mata yang tajam, Yu Sangrong memotong garis energi dengan pedang energinya. Bam, 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 pedang energinya berhasil memblokir beberapa jalur energi agar tidak menyatu. Sayangnya, beberapa pilar batu lainnya masih berhasil menyambung. Apakah saya membutuhkan lebih banyak pedang energi? Yu Sangrong bertanya-tanya. Dia tampaknya telah menyadari poin penting. Ada 361 pilar, dan garis akan terbentuk di antara keduanya. Jika dia ingin memblokir mereka semua, dia akan membutuhkan 360 pedang energi untuk setiap pilar batu. Bagaimana dia bisa melakukannya? Dia berpikir panjang dan keras tentang hal itu sebelum senyum tipis muncul di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin, para pendahulu ingin aku menguasai putra pedang surga di sini. Dengan itu, dia duduk dan menyilangkan kakinya. Pedang yang patah melayang di depannya. Restorasi prima. Pedang energi emas muncul di sekelilingnya dan terbang menuju 361 pilar batu. Pedang energi melesat ke sekeliling seperti gelombang pasang. Ketika jaring surgawi muncul, Yu Sangrong tiba-tiba meluncurkan dirinya ke sana. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan primalki keluar dari antara telapak tangannya. Bab 811, Kekuatan ke-6. Setiap pedang energi dengan tepat memblokir jalur energi. Pedang energi yang tak terhitung jumlahnya membeku di udara seolah-olah mereka terjebak dalam jaring laba-laba. Yu Sangrong mendongak. Garis energi yang menghubungkan bebatuan masih ada dan tidak hilang.
Tidak cukup. Dia tidak punya pilihan selain menuangkan lebih banyak primal ki ke pedang energi dan meningkatkan kendalinya atas mereka. Seorang kultivator pencerahan mistik hanya bisa mengendalikan satu atau dua pedang energi. Dengan setiap peningkatan berikutnya di ranah, jumlah pedang energi yang bisa dikendalikan akan meningkat juga. Di alam Naschen Divinity, dia akan mampu membuat hingga 1000 pedang energi sambil mengandalkan senjata. Sayangnya, manusia memiliki keterbatasan. Garis energi akan menghubungkan setiap dua dari 361 pilar batu. Yu Sangrong harus membentuk lebih dari 60.000 pedang energi untuk memblokir semua jalur energi. Berdengung, pedang energi menyebar. Yu Sangrong tahu dia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Ketika dia mendarat di tanah, lempengan batu di tengah formasi bersinar dengan cahaya redup. Di bawah sinar matahari, cahaya dari pembuluh darah formasi tidak terlihat jelas. Jika seseorang berdiri di luar hutan batu, hampir tidak mungkin untuk melihatnya. Segera setelah itu, 361 pilar batu mulai bergetar. Mereka berdengung selaras dengan lempengan batu yang memiliki urat formasi. Tampaknya menghasilkan gaya tarik juga. Daya hidup. Yu Sangrong melihat sekelilingnya sendiri. Dia melihat seekor binatang terbang yang secara tidak sengaja memasuki formasi berjuang sebentar sebelum jatuh ke lantai, mati. Ini melahap vitalitas. Dengan penemuan ini, dia mengetuk titik meridiannya dan mengumpulkan vitalitasnya ke lautan Qi dan 8 meridian luar biasa. Dia adalah seseorang dengan umur pendek. Meskipun dia telah mencapai tahap 9 daun, hidupnya masih terbatas. Tanpa teratai emas, umurnya tidak bertambah. Saat dia melihat formasi aneh di hutan batu, dia mengingat apa yang dikatakan Jiang Xiaosheng. Jadi, formasi ini benar-benar bisa melahap nyawa seseorang. Burung itu sekarang sudah kering dan layu. Tidak ada jejak vitalitas yang tersisa di dalamnya. Yu Sangrong berhenti berkultivasi. Sebaliknya, dia mencoba yang terbaik untuk melawan kekuatan tarik ini. Meski begitu, vitalitas di dalam tubuhnya ditarik keluar seperti gumpalan asap. Jiliang, keluar, perintah Yu Sangrong. Jiliang tidak mendengarkan perintahnya. Sebaliknya, itu membuat langkah yang mengejutkan. Itu berputar di sekitar Yu Sangrong. Jiliang membuat pemandangan yang megah dengan mantel putih, surai merah, dan mata emasnya. Mereka yang mengendarainya akan memperoleh 1000 tahun kehidupan. Mata emas Jiliang bersinar samar saat gumpalan vitalitas melonjak keluar dari tubuhnya ke tubuh Yu Sangrong. Yu Sangrong terkejut. Dia tiba-tiba teringat tunggangan tuannya yang lain, Wizard. Kekuatannya seperti hujan keberuntungan. Semua orang yang dimandikan dengan kekuatannya akan menyembuhkan luka mereka dan primal Qi diisi ulang. Apakah kemampuan Jiliang untuk memulihkan kehidupan? Dia tidak bisa membantu tetapi merasa seperti dia ditakdirkan dengan Jiliang. Melilot berumur pendek mekar di siang hari dan layu di malam hari. Setelah beberapa saat, Yu Sangrong tidak lagi merasa vitalitasnya tersedot. Sebaliknya, di bawah perlindungan konstan dan pengisian ulang kehidupan Jiliang, vitalitas dalam tubuhnya jelas meningkat. Bahkan jika hanya meningkat selama 100 tahun, itu masih mengejutkan. Cahaya dari pembuluh darah formasi menghilang, dan pilar batu berhenti bergetar. Keheningan kembali terjadi di hutan batu. Yu Sangrong berdiri dan menatap Jiliang. Meringkik. Sebelum Yu Sangrong bisa bereaksi, Jiliang melompat ke udara dan terbang ke udara. Bam! Jaring surgawi memblokir Jiliang. Kau ingin kembali? Meringkik. Jiliang menggerakkan kepalanya ke atas dan ke bawah. Yu Sangrong menepuk pantat Jiliang. Dia berkata dengan senyum tipis, beri aku waktu. Jika saya tidak dapat menghancurkan formasi ini, saya tidak akan menggunakan pedang lagi. Dia melihat hutan batu lagi. Sebelum segalanya, dia harus mendapatkan kembali semua kekuatannya. Waktu sangat penting. Ia kembali duduk bersila. Dia meletakkan telapak tangannya di pangkuannya saat pedang panjang umur terbang di sekelilingnya seolah-olah sedang berjaga. Jiliang mengikuti pedang terbang dan terbang ke udara juga. Yu Sangrong bertanya-tanya apakah itu hanya bosan atau benar-benar ingin keluar. Gunung awan. Lu Zhou sedang berkultivasi dengan mata tertutup. Lingkungannya sangat sunyi saat ini. Naskah gulungan tulisan surgawi terus berputar di benaknya. Skrip dan rune emas semakin jelas dan bersih. Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan dalam kekuatannya yang luar biasa. Lu Zhou bergerak. Apakah gulungan tulisan surgawi terbuka yang terakhir akhirnya mulai berlaku? Sejak dia menggunakan gulungan tulisan surgawi terbuka terakhir dan merenungkannya, dia belum bisa mengaktifkan kekuatannya sampai sekarang. Perubahan mendadak itu membuatnya bingung.
Rune dari gulungan Heavenly Writing dimulai sebagai skrip yang tidak dapat dipahami sebelum perlahan-lahan berubah menjadi kata-kata yang dapat dikenali dan membentuk sebuah kalimat. Karena segala sesuatu di alam semesta, kehidupan, kematian, kebaikan, kejahatan, pahala, dan dosa mereka dapat dilihat dengan jelas. Mantra ini adalah mantra yang sama yang dia temui ketika dia bermeditasi pada gulir manusia saat itu. Seperti yang dia harapkan, itu muncul lagi dalam meditasi berikutnya. Ada juga sejumlah besar skrip di sekitar mantra ini. Dia tidak bisa memahami mereka sama sekali. Kekuatan luar biasa Lu Zhou sekarang sepenuhnya. Oleh karena itu, ia mulai membaca mantra. Untuk semua yang ada di alam semesta. Pada saat ini, matanya tiba-tiba bersinar biru. Dengan ini, dia bisa melihat apapun yang dia inginkan. Dengan mata terpejam, dia melihat Yu Zhenghai duduk di platform awan dengan telapak tangan di pangkuannya saat Jasper Sabre melayang di depannya. Hanya dalam satu napas, Lu Zhou menemukan setengah dari kekuatannya yang luar biasa hilang. Dia dengan cepat berhenti menggunakan kekuatan Heavenly Writing. Dia tidak tahu apakah dia harus merasa kaget atau senang. Bukankah ini berarti aku akan bisa mengintip semuanya sesukaku dengan kekuatan ini? Tapi, jika aku tidak sengaja mengintip seseorang yang sedang mandi, bukankah itu canggung? Dia menggelengkan kepalanya. Mengapa aku selalu membiarkan pikiranku mengembara? Dia telah kehilangan setengah dari kekuatannya yang luar biasa dalam satu nafas. Tingkat konsumsi ini membuatnya sakit kepala. Merupakan kerugian besar untuk menyia-nyiakan kekuatan yang dapat digunakan untuk melawan seorang pembudidaya daun 10 pada sesuatu seperti mengintip. Dalam hal ini, kekuatannya tampaknya sangat tidak berguna. Lu Zhou memeriksa dashboard sistem. Poin prestasi, 117.440. Sisa hidup, 219.740 hari. Gunung, Wizard, Bian, Jiliang beristirahat Qionqi, dan Kang. Jiliang beristirahat. Lu Zhou menganggap ini aneh. Wizard hanya akan memasuki keadaan istirahat setelah menggunakan kemampuannya. Apakah Jiliang menggunakan kemampuannya juga? Lu Zhou menghela nafas pelan. Meskipun kekuatannya tidak berguna, masih ada gunanya jika dia tidak berencana untuk bertarung. Terlebih lagi, dengan Valet Glaze Keramik, dia akan dapat mengisi kembali kekuatannya dengan cepat. Kemudian, Lu Zhou melafalkan mantra lagi, dan matanya bersinar biru. Kekuatan luar biasa mulai beriak. Tak lama kemudian, dia melihat hutan batu. Jiliang menangani garis energi saat mengejar pedang patah. Segera setelah itu, dia melihat Yu Sangrong duduk bersila di tanah. Ketika dia melihat pedang yang patah, sesuatu dalam dirinya. Dia berteriak secara naluriah, "Jiliang, lindungi dia." Jiliang, yang mengejar senjata itu, segera berhenti bergerak seolah-olah bisa mendengar perintah Lu Zhou. Itu mengangkat kuku depannya dan melihat ke langit sebelum meringkik dengan keras. Kemudian, ia dengan patuh berlari ke sisi Yu Sangrong dan berbaring di tanah, mematuhi perintah Lu Zhou. Yu Sangrong membuka matanya dan menatap Jiliang dengan rasa ingin tahu. Itu terbang dengan liar beberapa saat yang lalu, tetapi tetap diam sekarang. Jiliang yang terbaring di tanah dengan cepat tertidur. Ketika Lu Zhou membuka matanya, dia memanggil, "Ada orang di sana." Seorang murid Cloud Mountain muncul dan berkata, "Perintah Anda, Senior Lu." Panggil Yu Zhenghai. Dipahami. Tak lama kemudian, Yu Zhenghai tiba. "Anda memanggil saya, Tuan. Kakak junior keduamu berada dalam situasi yang sulit. Dia seharusnya berada di dekatnya, tetapi saya tidak tahu persis di mana. Pergi dan bantu dia. Namun, ingatlah untuk tidak menghabiskan terlalu banyak waktu melawan lawan yang kuat. Misi Anda adalah untuk menemukan dan membantu saudara muda kedua Anda," kata Lu Zhou. Ekspresi terkejut melintas di wajah Yu Zhenghai ketika dia mendengar kata-kata tuannya. Namun, dia tidak mempertanyakan tuannya. Dia segera berkata, "Dimengerti, saya akan segera mencarinya." Bab 812, Runtuh. Yu Zhenghai merasakan gawatnya situasi berdasarkan nada bicara tuannya. Ketika dia memikirkan tentang hilangnya kakak muda kedua selama 2 hari terakhir, dia merasa sedikit khawatir. Selama bertahun-tahun, Yu Sangrong tidak pernah mendapat masalah serius tidak peduli seberapa sulit situasinya. Namun, dari kata-kata tuannya, sepertinya kali ini berbeda. Ketika Yu Zhenghai terbang menjauh dari Cloud Mountain, sedikit kerutan muncul di wajahnya saat dia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik untuk melihat Cloud Mountain saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Bagaimana Tuan tahu bahwa kakak muda kedua dalam masalah? Apakah Master memiliki beberapa teknik khusus?"
Yu Zhenghai ingat bagaimana Meng Changdong dan Si Wuya berkomunikasi dan dengan cepat menggeledah tubuhnya sendiri. Dia melihat melalui rambut, pinggang, kakinya tetapi tidak menemukan formasi atau tanda apapun. Dia berpikir dalam hati, sedikit kecewa, sepertinya Tuan hanya mengkhawatirkan kakak junior kedua. Seperti yang diharapkan, Tuan lebih menyukai dia. Setelah menggunakan kekuatan 2 kali berturut-turut, kekuatan luar biasa Lu Zhou benar-benar terkuras. Kekuatan ini bagus, tetapi menggunakan terlalu banyak kekuatan luar biasa. Dia menghela nafas saat dia mengeluarkan Valet Glaze Keramik. Keramik Valet Glaze telah sangat meningkatkan kecepatan pemulihannya. Dengan bantuannya, ia berhasil memulihkan sepenuhnya kekuatannya yang luar biasa dalam waktu lebih dari 3 hari. Namun, 3 hari masih terlalu lambat baginya. Dia mengeluarkan batu cemerlang dan bertanya-tanya dengan keras, bisakah itu ditingkatkan lagi? Dia memutuskan untuk mencoba dan menggunakan batu cemerlang. Ding! Batu cemerlang tidak bisa digunakan pada item kelas sepi. Petik 2, Lupakan. Dia menyimpan keramik berglasir valet dan batu cemerlang. Kemudian, dia melanjutkan meditasinya pada gulungan tulisan surgawi. Selama 3 hari berikutnya, Yu Zhenghai mencari Yu Sangrong di sekitar Cloud Mountain. Awalnya, dia berpikir untuk meminta bantuan. Namun, ketika dia mengingat mereka semua adalah penduduk asli dari domain teratai merah, dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena dia tidak bisa mempercayai mereka. Basis budidaya Little Yuaner dan Cons lebih lemah sehingga akan lebih aman bagi mereka untuk tetap berada di dekat tuan mereka. Namun, kekuatannya sendiri terlalu terbatas. Mencari satu orang itu seperti mencari jarum di dasar lautan. 3 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Yu Sangrong membuka matanya lagi. Saat ini, luka dan basis kultivasinya hampir sepenuhnya pulih. Dia berbalik untuk melihat Jilian tidur di sebelahnya. Untungnya, pembuluh darah formasi di hutan batu tidak lagi menyerap hidupnya seperti sebelumnya. Meskipun Jilian tidak memberinya waktu bertahun-tahun, tampaknya ia mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Yu Sangrong menghunus pedang panjang umurnya. Meski patah, dia tetap percaya diri. Putra pedang surga, gumamnya pada dirinya sendiri sambil melemparkan pedang itu keluar. Di bawah kendalinya yang tepat, pedang patah itu terbang mengelilingi 361 pilar batu. Setelah terbang satu putaran di sekitar pilar batu, beberapa ribu pedang energi tiba-tiba muncul. Yu Sangrong mendorong dengan ringan menjauh dari tanah dan melompat ke udara. Karena pengalamannya, dia tidak lagi memicu jaring surgawi di hutan batu segera setelah dia bergerak. Dia terus terbang sampai dia mencapai puncak hutan batu. Di tempat ini, dia memiliki pemandangan terbaik, dan dia bisa memastikan ada pedang energi di antara setiap pilar batu. Keterampilan matematika Yu Sangrong tidak mendekati level Si Wuya, dan dia tidak berminat untuk melakukan perhitungan terperinci. Dia bisa mengatasi masalah ini dengan metode dasar. Pedang energi memenuhi bidang penglihatannya. Aku masih membutuhkan lebih banyak pedang energi. Yu Sangrong tidak mengharapkan ini. Sudah merupakan prestasi luar biasa baginya untuk membentuk 10.000 pedang energi hanya dalam sekejap dengan basis budidaya 9 daunnya, tetapi itu masih belum cukup. Dia masih bisa melihat area yang tidak tertutup oleh pedang energinya. Saat dia menyatukan telapak tangannya, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Oh, baiklah. Jika terlalu mudah, itu akan membosankan." Astaga, semburan energi melonjak keluar dari antara telapak tangannya. Pedang energi yang melayang di antara pilar batu berdengung serempak. Pedang panjang umurnya melayang di tengah, bertindak sebagai inti saat dia mengendalikan pedang energi. Membelah. Ribuan pedang energi terbelah menjadi 2. Astaga, hanya dalam sekejap, sekarang ada 20.000 pedang energi. Jari-jari Yu Sangrong gemetar saat dia merasakan tekanan pada dirinya, keinginannya, lautan ki-nya, dan kendalinya atas primal ki-nya meningkat beberapa kali lipat. Matahari menyinari pedang energi. Sebelum dia mencoba ini, dia tidak tahu betapa mengerikannya dia. Pedang iblis yang menakjubkan dan tak terkalahkan hanya bisa mengendalikan 20.000 pedang energi. Namun, mirip dengan Yu Zhenghai, dia bukan orang yang mengakui kekalahan dan sangat kompetitif. Dia adalah pendekar pedang elit dari Gritian. Namanya, Pedang Iblis, membuat takut orang-orang yang mendengarnya. Ekspresi percaya dirinya berangsur-angsur berubah serius saat dia menguatkan hatinya. Dia menggerakkan tangannya, melepaskan semua kekuatannya. Begitu 40.000 pedang energi muncul, mereka hancur seperti kaca dan menghilang. Pada saat yang sama, pedang panjang umur jatuh dan menusuk ke tanah. Yu Sangrong mendarat dan terhuyung mundur. Tidak cukup. Yu Sangrong tidak menyerah.
Dia menyeka keringat dari wajahnya sebelum dia duduk dengan kaki disilangkan. Dia menyesuaikan napasnya dan menenangkan dirinya, memulihkan ki primalnya. Pada saat yang sama, dia memikirkan cara dia bisa mengendalikan lebih banyak pedang energi. Dia hanya bisa mengendalikan 40.000 pedang energi untuk sesaat sebelum mereka hancur, itu tidak cukup. Setelah menyimpulkan alasan kegagalannya, dia bergumam, saya harus membuatnya lebih kecil untuk melestarikan primal ki. Karena dia hanya membutuhkan pedang energi untuk memblokir pedang energi, pedang itu tidak harus besar. Dengan pemikiran ini, dia bersiap untuk putaran berikutnya. Hari lain berlalu dalam sekejap mata. Yu Sangrong telah melakukan 10 upaya dan gagal pada setiap upaya. Dalam kondisi terbaiknya, dia hanya berhasil membentuk 60.000 pedang energi, tetapi kendalinya atas pedang itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa upaya lagi, dia kelelahan. Bulan menggantung tinggi di langit pada saat ini. Yu Sangrong tenggelam dalam pikirannya. Apakah putra pedang surga itu? Itu dimulai dengan yin dan yang, berlangsung melalui musim semi dan musim panas, bekerja melalui musim gugur dan musim dingin, membelah awan ketika diangkat, dan memotong era ketika diturunkan. Tinggi pikiran menentukan tinggi pedangku. Dia melihat pedang panjang umurnya. Aku sudah bertarung sengit melawan para ahli, tapi pada akhirnya, aku gagal. Yu Sangrong perlahan bangkit. Dia menahan napas dan melindungi dantiannya. Setelah dia melebarkan posisinya, 8 trigram yang bersinar muncul bersama dengan simbol yin dan yang. Primal ki mulai bangkit. Dia mendorong menjauh dari tanah dan meluncurkan dirinya ke udara dengan gerakan White Crane menampilkan sayapnya. Ketika dia tinggi di langit, pedang energi muncul di sekelilingnya. Jagoan, pedang panjang umur melesat ke tengah. Segel energi emas menerangi hutan. Setelah kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, Yu Sangrong lebih berpengalaman. Dia sekarang membentuk pedang energi dengan kecepatan lebih cepat. Hanya dalam sekejap mata, 10.000 pedang energi muncul. Kemudian, dia dengan mudah membagi 10.000 pedang energi menjadi 20.000 pedang energi. Lagi, jagoan, sekarang ada 40.000 pedang energi. Kemudian, Yu Sangrong meratakan telapak tangannya dan berdiri tegak. Avatarnya setinggi 150 kaki menjulang di udara. Area dalam jarak 1000 meter diterangi oleh avatar setinggi 150 kaki. Pada saat ini, Yu Zhenghai yang masih mencari Yu Sangrong tiba-tiba berbalik. Avatar emas. Itu sangat jauh. Dari posisi Yu Zhenghai, avatar itu hanya setitik cahaya kecil. Dia tidak ragu-ragu dan segera terbang ke arah avatar. Dia tidak berpikir itu jauh karena dia terbang dengan kecepatan tinggi. Yu Sangrong mengamati sekelilingnya. Dia saat ini memiliki 40.000 pedang. Dia tidak harus membagi semua 40.000 pedang energi, dia hanya perlu membagi setengah dari mereka. Telapak tangannya gemetar saat dia mempertahankan output primal ki-nya. Membelah. 20.000 pedang energi terbelah. Sekarang ada 60.000 pedang energi. Namun, beberapa lusin pedang energi hancur karena terlalu jauh dari mereka. Kemudian, dia memindahkan pedang energi di antara garis energi. Pada saat ini, dahinya basah oleh keringat. Hanya sedikit lagi, dia melihat sekelilingnya lagi. Dia tidak pernah merasa gugup seperti saat ini. Vena formasi di bawah bersinar lagi. Jika mereka menyerap hidupnya lagi, dia hanya bisa mencoba keluar dari tempat ini setelah beberapa hari. Yu Sangrong awalnya tenang dan tenang. Kegugupan dan tekanan dari situasi hanya berfungsi untuk meningkatkan semangat juangnya. Ini adalah tipe pendekar pedang elit. Semakin kuat lawannya, semakin kuat dia akan tumbuh. Semakin sulit situasinya, semakin memacunya untuk tumbuh lebih kuat. Saat dia terus memikirkan solusi, dia melihat 361 pilar batu lagi. Menggunakan semua ciptaan sebagai pedang. 361 pilar batu, apakah ini bukan papan catur? Hidup itu seperti permainan catur, dan dia tidak bisa melakukan langkah yang salah. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia menuangkan semua primal ki di lautan ki-nya. Saat dia melesat ke udara, pedang energi bergerak ke posisi mereka. Ketika dia berada di puncak hutan batu, pilar batu bergerak untuk menghubungkan, tetapi garis energi terhalang oleh pedang energinya. Bam, 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 garis energi menghantam pedang energi. Bab 813, memahami jalur pedang. Bam, 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 garis energi antara pilar batu terganggu oleh pedang energi. Mereka diblokir oleh hampir 60.000 pedang energi segera setelah mereka muncul. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Ini, mungkin, jumlah pedang tertinggi yang bisa dikendalikan Yu Sangrong sekarang. Dia berada di batas kemampuannya.
Meskipun itu adalah pemandangan yang megah, formasi tetap tidak terpengaruh. Yu Sangrong bingung. Ini tidak bekerja. Begitu dia selesai berbicara, garis energi di antara 361 pilar batu menghilang. Pada saat yang sama, urat formasi pada lempengan batu di tengah belum sepenuhnya menyala ketika redup lagi. Pilar batu di sekitarnya bergetar sedikit. Vena formasi yang tertulis di atasnya tampak seperti lapisan debu kuno yang tertiup angin, mereka terkelupas dan tersebar. Mereka rusak. Yu Sangrong mengangguk, senang. Rasa pencapaian yang jarang ia rasakan menggenang di hatinya. Dia berhasil mengatasi grand formasi yang ditinggalkan oleh para pendahulu, dan dia mengerti putra pedang surga dan bagaimana menggunakan semua ciptaan sebagai pedang. Pedang yang patah tidak akan menghalanginya. Kegembiraan yang dia rasakan dan adegan dia memotong teratainya di makam melilot diputar ulang di benaknya. Pedangnya masih bersamanya, dan dia masih hidup. Ini adalah hari ketika pedang patah itu ditempa kembali, dan hari di mana pedang iblis kembali. Pada saat ini, avatarnya menyebar. Dia segera merasakan rasa vertigo. Astaga, Yu Sangrong terkejut mengetahui bahwa dia telah sepenuhnya mengosongkan lautan ki-nya. Jiliang, ledakan, petik 2, petik 2. Saya harus tetap anggun dan tenang. Pedang iblis tidak bisa bingung. Para pembudidaya telah melewati alam tempering tubuh. Karena itu, jatuh dari ketinggian seperti itu tidak akan melukainya. Satu-satunya hal yang akan dilukai adalah, mungkin, reputasinya. Jiliang mendongak sebelum menundukkan kepalanya lagi. Yu Sangrong mengamati sekelilingnya lagi sebelum dia menenangkan diri dan duduk dengan kaki bersilang. Dia menepuk debu dari tubuhnya dan merapikan rambutnya. Kemudian, dia tersenyum pada bulan dan bertanya, Jiliang, apa pendapatmu tentang formasi yang rusak? Tepuk, tepuk, tepuk. Tadi sangat menyenangkan. Sosok gelap muncul dari belakang. Bulan menyinari wajah sosok itu. Yu Sangrong berbalik untuk melihat. Jiang Xiaosheng. Aku sudah memperhatikanmu selama ini, mencoba memastikan kamu mati. Saya tidak berharap Anda mampu memecahkan formasi ini, kata Jiang Xiaosheng. Yu Sangrong menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya formasi kecil, tidak apa. Kamu bisa membatalkan aksinya, lihatlah keadaanmu sekarang. Aku akan mengambil nyawamu hari ini dan membalaskan dendam tuanku. Ada kata-kata terakhir. Jiang Xiaosheng bertanya. Anda, Yu Sangrong melihat pedang panjang umur. Sayangnya, pedang panjang umur rusak dan kehabisan tenaga. Rune juga telah memudar. Dia tidak bisa membunuh seorang pembudidaya Naschen Divinity seperti yang dia lakukan sebelumnya. Iya, aku, kata Jiang Xiaosheng penuh arti, percayalah padaku. Yu Sangrong sedikit mengernyit saat merasakan implikasi yang tidak diketahui di balik kata-kata Jiang Xiaosheng. Jiang Xiaosheng mengangkat tangannya. Jika kamu tidak memiliki kata-kata terakhir, matilah. Dia mendorong telapak tangannya ke depan, meluncurkan segel telapak tangan. Yu Sangrong secara naluriah menginjak kakinya, tetapi dia tidak terbang. Dia hanya bisa menghindar. Segel palem menghantam pilar batu dengan ledakan keras. Jiang Xiaosheng menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk memulihkan diri. Beberapa orang mati karena terlalu banyak bicara. Setelah dia selesai berbicara, dia memukul dengan kedua telapak tangannya. Beberapa segel telapak tangan melesat ke arah Yu Sangrong. Dengan kekuatan dan naluri tempering tubuhnya yang diasah dari pertempuran bertahun-tahun, Yu Sangrong mengelak. Pada saat yang sama, primal ki-nya sedang diisi ulang dengan cepat. Sayangnya, karena kondisinya saat ini, jumlah primal ki sangat menyedihkan. Yang dia butuhkan hanyalah primal ki yang cukup untuk satu serangan telapak tangan. Meski dalam situasi genting, dia tetap tenang. Jiang Xiaosheng telah melihat keahlian Yu Sangrong. Karena itu, dia tidak ragu-ragu dan memanifestasikan avatarnya. Avatar lotus merah berdaun 5 menerjang Yu Sangrong. 5 daun. Yu Sangrong tidak menyangka murid Ye Zhen menjadi seorang kultivator besar sekarang. Jika Jiang Xiaosheng berada di bawah tahap 5 daun, dia bisa membunuhnya dengan satu serangan. Namun, tidak mudah untuk menjatuhkan seorang pembudidaya 5 daun. Kekuatan tempur Jiang Xiaosheng terinspirasi oleh Ye Zhen. Dia dengan cepat memanifestasikan avatarnya sehingga dia bisa mengakhiri pertempuran dalam kondisi terkuatnya. Astaga, saat Jiang Xiaosheng menyapu dengan avatarnya, Yu Sangrong mundur dengan cepat. Bam, 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 bam. Pada saat ini, Jiliang melesat melewati avatar lotus merah dan menginjak kakinya. Setiap serangan dari kukunya mengenai avatar lotus merah. Jiang Xiaosheng mundur dengan avatarnya. Dia mendongak dan mengutuk, kamu ternak. Aku akan membunuhnya terlebih dahulu dan menjinakkanmu.
Dia tahu bahwa Jiliang hampir kehabisan energi sehingga dia mengabaikan Jiliang dan terus bergerak menuju Yu Sangrong. Bam, bam, bam. Setelah formasi hutan batu dihancurkan, itu direduksi menjadi batu yang tidak berguna. Avatar Lotus Merah menghantam lebih dari 10 pilar batu. Pada saat yang sama, Jiang Xiaosheng mengangkat tangannya dan menyerang. Dengan apapun primal ki yang tersisa, Yu Sangrong bergerak dan melompat mundur sejauh puluhan meter dengan gerakan seringan burung layang-layang. Jiang Xiaosheng mengerutkan kening. Perbedaan antara pengalaman pertempuran mereka jelas. Yu Sangrong berdiri di atas angin. Cahaya bulan membuatnya terlihat lebih tinggi dan lebih ramping. Dia tersenyum dan berkata, "Teman kecil, percayalah. Kemampuanmu jauh dari cukup untuk membunuhku. Saya akan mencobanya." Jiang Xiaosheng melepaskan teknik besarnya dan menembak ke depan. Ini adalah teknik yang paling tidak ingin dilihat Yu Sangrong. Bagaimanapun, itu akan menutup jarak di antara mereka. Tepat ketika Avatar Lotus Merah Jiang Xiaosheng hampir mengenai Yu Sangrong, sebuah suara yang syarat dengan ejekan terdengar dari atas. Hai! Kemudian, pedang energi jatuh saat cahaya keemasan menerangi langit. The Great Dark Heaven Memorial, Dark Heaven Starlight, Sovereign Descent, Graceful Glance, dan Three Feet Freeze, gerakan pamungkas dilepaskan satu demi satu. Avatar Lotus Merah berdaun 5 pertama kali dibuka oleh Dark Heaven Starlight, dan kemudian, dirusak lebih lanjut oleh Sovereign Descent sebelum dibekukan oleh Three Feet Freeze. Pada akhirnya, lehernya dipotong oleh Graceful Glance. Bam! Jasper Sabre menusuk ke tanah di bawah bulan. Yu Zhenghai mendarat. Dia berkata dengan nada sedikit arogan, "Bagaimana menurutmu?" Yu Sangrong mengeluarkan suara ketidaksetujuan sebelum dia berkata, "Dia hanya seorang pembudidaya 5 daun, tetapi Anda harus menggunakan 4 teknik padanya." Tidak, Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya. "Beberapa hari yang lalu, saya belajar banyak dari Master. Kata-kata guru membuatku berpikir. Oh, apakah seorang pembudidaya 5 daun lemah? Tidak, dia mungkin sama mampunya dengan Anda. Mungkin, seperti bagaimana seorang kultivator berdaun 3 dapat membunuh seorang kultivator berdaun 6, seorang kultivator berdaun 5 mungkin hanya dapat membunuh seorang kultivator berdaun 8, kata Yu Zhenghai dengan percaya diri, "Jangan meremehkan lawan Anda, jangan bahkan jika mereka adalah pembudidaya 5 daun." Apakah Tuan benar-benar mengatakan itu? Yu Sangrong bertanya dengan skeptis. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada satu hal, Yu Zhenghai memandang Yu Sangrong. Ingatlah untuk memberikan pukulan tambahan. Petik 2, meringkik, meringkik, meringkik. Jiliang berlari kencang. Yu Sangrong sedang dalam suasana hati yang baik, dia tidak ingin bertengkar dengan Yu Zhenghai sekarang. Dia menepuk Jiliang dan berkata, "Kamu benar, kakak senior sulung. Saya tidak akan berdebat dengan Anda hari ini, guru telah mengatakan ada 3 tingkat pedang. Jika semua yang Anda lakukan adalah mencoba untuk memenangkan pertarungan, Anda hanya akan berada di level kedua. Sekarang, saya telah menguasai putra pedang surga, yang juga merupakan jalan tanpa pedang. Saya tidak punya niat untuk bersaing lagi." Petik 2. Ketika Yu Zhenghai mendengar itu, dia bertanya, "Apakah itu benar? Kita bisa bersaing lagi ketika kamu menguasai menggunakan semua kreasi sebagai pedang, kakak senior sulung." Baik, Yu Sangrong berbalik untuk melihat mayat Jiang Xiaosheng. Dia kembali ke hutan batu dan mengambil pedangnya yang patah. "Bagaimana kamu tahu bahwa aku ada di sini, kakak senior sulung?" "Tuan mengkhawatirkan keselamatan Anda dan memerintahkan saya untuk mencari Anda," kata Yu Zhenghai sambil tersenyum. "Anda tampaknya tidak dalam kondisi terbaik jadi saya tidak akan mengolok-olok Anda. Kita anggap ini impas." Yu Sangrong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bahkan jika kamu tidak bergerak, dia tidak akan bisa menyakitiku. Apa yang terjadi dengan tidak bersaing? Itu masalah yang berbeda. Saya bisa mundur selangkah dalam pertarungan tetapi tidak dalam hal alasan." Yu Sangrong melompat ke Jiliang dan naik ke udara setelah dia selesai berbicara. Yu Zhenghai, tentu saja, tidak setuju dengan kata-kata Yu Sangrong. Dia mengikuti Yu Sangrong ke langit saat dia bertanya, "Kamu keluar dari Primal Ki, bagaimana kamu akan membunuhnya?" "Saya punya metode saya. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, kakak senior. Saya tidak berpikir Anda memiliki metode untuk menghadapinya." Petik 2. Mereka berdua terus bertengkar dan segera menghilang ke cakrawala. Setelah duo dari Evil Sky Pavilion pergi, di bawah sinar bulan, Jiang Xiaosheng tiba-tiba membuka matanya. Dahinya basah oleh keringat saat dia terengah-engah. Dia melihat darah di dadanya dan merasakan nyala api kemarahan di hatinya. "Aku akan membalas dendam suatu hari nanti. Beraninya kau membunuhku."
Setelah Jiang Xiaosheng bangkit dengan susah payah, matanya bersinar dengan tekad saat dia bergumam pelan, aku harus mengambil keramik valet glaze milik tuanku. Begitu dia selesai berbicara, dia meludahkan seteguk darah. Kemudian, dia menyeret tubuhnya yang babak belur ke arah hutan.